Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama tempat atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan menceritakan sebuah manhwa baru yang akan menampilkan tentang kisah Ningyu yang dulunya jenius di kota Hansan, namun dia kemudian dijebak oleh seseorang menyebabkan dantiannya hancur dan basis kultivasinya hilang sepenuhnya. Dia pun kemudian mencoba untuk mencari bantuan dari teman ayahnya, namun dia gagal mendapatkan itu. Untungnya dia secara tak sengaja memasuki sebuah peternakan para dewa dan iblis. Sejak saat itu, satu pukulan menyapu seluruh alam semesta dan dunia menjadi tempat bermainnya. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita kita pun diperlihatkan dengan sebuah keadaan di sekte Chaoyun dari negara roh. Di sana terlihat ada seorang pemuda yang tampak sangat kasihan sekali, seakan-akan sedang dipermalukan. Orang-orang di sana mulai berkomentar. Mereka mengatakan, Ningyu, mantan jenius di kota Hansan, kini telah menjadi sampah yang tidak bisa berkultivasi. Dunia ini sungguh tidak terduga. Hahaha, kudengar dia mencoba untuk melecehkan Suyu dari keluarga Su dan berhasil dilumpuhkan oleh keluarga Su dengan menghancurkan dantiannya. Dan dengan mendengar hal ini, membuat sosok dari si Ningyu benar-benar sangat murka, namun dia tak mampu mewujudkan kemarahannya itu. Kemudian orang-orang kembali berkata, orang seperti ini masih berani bergabung dengan sekte Chaoyun kita, benar-benar konyol sekali. Yah, perlu diketahui sosok pemuda ini merupakan putra mahkota kota Hansan, mencapai tingkat ke-7 pelatihan Ki sebelum berusia 18 tahun, dan dia memandang rendah seluruh generasi muda di kota Hansan. Tapi itu hanyalah sebuah masa lalu. 10 hari yang lalu, keluarga terbesar di kota Hansan, keluarga Su, mengundang dirinya ke sebuah perjamuan. Tanpa dia sadari, dia pingsan setelah minum 2 gelas alkohol. Ketika dia terbangun, dia terbaring di kamar tidur Suyu dengan pakaian yang berantakan. Pada saat itu, Suyu dengan keluarga Su tiba-tiba masuk, bahkan menangis dan menuduh sosok dari Ningyu mencoba melecehkan anak gadisnya saat mabuk. Ya, di sana sosok dari Suyu itu benar-benar menunjuk jika Ningyu pelaku utama dan seperti binatang. Atas adanya hal yang semacam ini, membuat si Ningyu mendapatkan sebuah hal yang sangat terlarang dalam hidupnya. Tanpa menunggu penjelasan dari si Ningyu, pemimpin keluarga Suyu yaitu Suming langsung menyerang dan menyebabkan luka yang sangat parah. Yang lebih menyedihkan, mereka bahkan menghancurkan dantian dari si Ningyu itu. Si pemimpin bahkan berkata, dasar bocah yang tak tahu malu, aku akan melumpuhkanmu. Dan dengan keadaan ini, si Ningyu kemudian langsung dilempar keluar oleh keluarga Su seperti seekor anjing yang mati. Dengan luka yang parah, dia merangkak kembali ke keluarga Ning di bawah tatapan penuh hinaan dari semua orang. Dantian dihancurkan, semua kultivasi hilang dan tidak bisa lagi memulai perjalanan kultivasi. Yah, orang-orang semakin berkata, tidak terduga jenius muda dari kota Hansan ternyata begitu hina. Ini sebenarnya sangat pantas untuk didapatkan karena dia berani untuk melecehkan Dewi kami Suyu. Mengenal orang dari wajahnya tapi tidak dari hatinya. Di tengah apa yang terjadi ini, saat itu si Ningyu benar-benar mengingat ayahnya yaitu Ningzan yang kenal baik dengan ketua sekte Chaoyun, Pak Tua Situluang. Bahkan dia berhutang budi pada ayah karena telah menyelamatkan nyawanya itu. Jika Pak Tua Situluang bersedia menerima Ningyu sebagai muridnya, maka untuk membangun kembali dantian yang hancur bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Namun hal yang tak terduga terjadi, di mana setelah dia tiba di sekte Chaoyun, dia bahkan tak dapat memasuki gerbang sektenya. Orang-orang di sana mengatakan, pergilah, apakah kau pikir semua orang diizinkan masuk ke sekte Chaoyun dengan bebas?
Meski mendapatkan penolakan, Ning Yu berhasil memberikan sekantong emas agar dia bisa diterima di sini. Dia pun kini berlutut dan menunggu itu. Dan setelah dia berikan 300 batu roh kelas rendah, akhirnya seorang murid memberitahu Pak Tua Situluang. Tapi seperti batu yang tenggelam ke dalam lautan, tidak ada kabar yang datang kepada dirinya. Dia bahkan berlutut selama 9 hari 9 malam. Saat itu dia tidak boleh menyerah. Dia harus membangun kembali dantianya dan meminta keadilan dari keluarga Su. Namun dia kemudian bertemu dengan Zotong, murid Situliang. Dengan pertemuan yang terjadi, si Zotong mengatakan kepada si Ning Yu, guru telah memerintahkan Sekte Cayun tidak akan menerima sampah sepertimu. Mendengar hal ini membuat sosok dari Ning Yu tampak sangat kecewa. Dia hanya berkata, Pak Tua Situliang berhutang budi pada ayahku karena telah diselamatkan nyawanya. Aku harap Pak Tua Situliang dapat memberiku kesempatan. Di sana si murid pun berkata, guruku mengatakan masa lalu telah berlalu, tidak perlu diingat lagi. Namun untuk menghormati ayahmu, kita bisa menerimamu sebagai pekerja rendahan, melayani tugas rendahan para murid di Sekte Cayun. Dengan apa yang terjadi ini, sosok dari Ning Yu berkata dalam hatinya, pekerja rendahan Sekte Cayun, pekerja rendahan adalah yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari seekor anjing yang dipelihara oleh Sekte Cayun. Di sini para orang-orang mengatakan kepada si Ning Yu, segeralah berterima kasih. Kemudian setelah itu cuci pakaian kami semua dan ingat untuk cuci kakiku malam ini. Dan tak tanggung-tanggung orang-orang pun menegaskan dengan lantang, anjing besar di sekte ini juga harus dilayani dengan baik atau aku akan mematahkan kakimu. Dengan apa yang terjadi ini, Ning Yu mencoba untuk memberontak. Dia kini berkata, kalau begitu aku, Ning Yu, tidak akan bergabung dengan Sekte Cayun ini. Si murid yang mendengar hal itu kemudian berkata, dasar bodoh, kalau begitu pergilah dari sini. Di sana, Ning Yu mencoba mencegah hal itu. Dia mengatakan, tunggu dulu, aku ingin mengatakan sesuatu. Murid pun ingin mengatakan, ada apa? Apakah kau menyesali pilihanmu itu? Ning Yu pun kemudian berkata, berikan kembali batu roh itu padaku. Di dalam hatinya, Ning Yu pun berkata, jika aku tak dapat bergabung dengan Sekte Cayun, maka batu rohnya akan aku ambil kembali. Itu adalah tabungan keluarga Ning selama 10 tahun. Mendengar adanya permintaan yang semacam itu, murid pun mengatakan, aku sudah memberitahu namamu padanya dan kau masih ingin aku mengembalikannya. Di sana, Ning Yu berkata, itu semua tidak berhasil dan kau malah menghinaku. Kenapa aku tak bisa meminta itu kembali? Sosok dari murid pun kini akan memberikan kembali hadiah itu dan langsung melemparkannya begitu saja. Dia juga mengatakan, ambil itu dan cepat pergi dari sini sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, Ning Yu bergegas mengambil hal itu dan pergi meninggalkan mereka semua. Dan di tengah kepergian dari Ning Yu, si murid senior kini berkata kepada rekan-rekannya, tunggu hingga sampah ini pergi jauh dari jangkauan Sekte Cayun. Bunuh dia, lalu ambil kembali batu roh itu. Si anak buah pun memahami akan hal itu. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan Ning Yu yang kini berjalan dengan penuh ketakutan. Dan dengan berbagai luka yang dia miliki dan dia dapatkan, dia pun kini malah tersandung dengan sebuah ranting kayu sehingga membuatnya pun terjatuh. Dengan kondisi ini, tubuhnya semakin lama semakin mendapatkan pendarahan yang cukup kuat. Di sana, dia pun tampak sangat bersedih sambil mengatakan, aku seperti benar-benar sekarat. Ya, untungnya di saat yang demikian dia pun melihat sebuah hal yang ditinggalkan oleh ibunya. Ini adalah satu-satu hal yang ditinggalkan oleh ibunya. Dia pun bergegas untuk menggenggam itu dan tiba-tiba cahaya yang terang terjadi di sana. Seakan-akan ada naga liar yang kini datang di sekitaran tempatnya itu.
Naga emas itu kini lantas langsung mencoba untuk menerekamnya begitu saja. Sehingga pada akhirnya sosok dari Ningyu malah dikonsumsi oleh naga itu, sehingga tubuhnya pun kini seakan-akan berada di sebuah tempat yang sangat asing sekali yang belum pernah dia kunjungi. Di sini dia pun bertanya-tanya tempat apakah ini, karena ini adalah kali pertamanya melihat ini. Kemudian dia pun pada saat ini mendapatkan sebuah pemberitahuan jika tempat ini merupakan peternakan pembiakan dewa dan iblis yang telah diwariskan. Tempat itu benar-benar terlihat sangat menakjubkan sekali. Ya, kini Ningyu hanya bisa menatap itu secara serius. Ningyu pun yang tahu tentang semua hal yang ada di sini kini mengatakan, peternakan pembiakan dewa dan iblis, apa maksud dari semua ini? Dan tiba-tiba berbagai naga pun terlihat di sana dan terlihatlah perlawanan yang sedang dijalankan oleh seorang manusia. Ya, di sana Ningyu hanya bisa menatap itu. Sementara si manusia yang bertarung kini berhasil untuk melawan naga itu dan membuat naga menyerah begitu saja, sehingga dia pun berhasil mendapatkan kristal yang sangat ajaib yang langsung dia dapatkan begitu saja. Dan tidak tanggung-tanggung, si pemuda alias si pria yang ada di sana berhasil untuk melakukan pengusiran terhadap energi iblis yang ada di sekitaran, dan dia berhasil untuk menormalkannya begitu saja. Ningyu yang tahu akan hal itu kemudian hanya berkata jika ini sangatlah luar biasa sekali. Tak berselang lama kemudian Ningyu pun malah bertemu dengan sesosok wanita yang ternyata tak lain dan tak bukan adalah ibunya. Ibunya pun kini mengatakan kepada Ningyu, "UR, akhirnya kau datang ke sini. Aku pikir mungkin ini semua adalah kehendak Tuhan." Ningyu yang melihat kehadiran ibunya kini sangat senang sekali dan penuh terharu. Di sana dia pun berkata, "Ibu, kau adalah sosok yang sangat kurindukan." Kemudian si ibu berkata kepada si Ningyu, "UR, dengarkan aku. Pembiakan dewa dan iblis adalah hal yang sakral. Dunia kuno dihancurkan dalam Perang Dunia Pertama dan berubah menjadi 8 fragmen, lalu jatuh ke dunia ini. Setiap fragmen dilindungi oleh raksasa prasejarah. Sekarang jika kau ingin menjadi pemilik dari fragmen, kau bisa mencoba untuk mengalahkan dan menundukkan raksasa yang tertahan di dalamnya secara perlahan-lahan." Dan sesaat setelah itu si ibu pun menghilang begitu saja, sehingga membuat Ningyu pun sangat susah untuk mencari cara agar bisa menemukan ibunya itu. Di sini meski wujudnya sudah tiada, si ibu memberikan sebuah pesan kepada Ningyu, "Ingat, jangan datang hanya untuk mencari ibu. Kau harus menjalani kehidupan yang lebih baik." Ningyu pun tertegun mendengar hal itu, dan dia pun kini hanya bisa untuk berkata, "Ibu, anakmu ini pasti akan mencarimu, meskipun akan melewati jurang kegelapan yang terdalam sekalipun." Kemudian si Ningyu mulai mencoba untuk fokus mengalahkan naga besar yang ada di hadapannya. Dia pun kini lantas berkata, "Karena ini adalah perintah ibuku. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, aku pasti akan mengalahkanmu." Ya, dia akan berhadapan dengan sosok naga yang sangat kuat dan sangat keras sekali. Naga mulai memberikan sebuah guncangan sehingga membuat efek ketakutan yang semakin luar biasa semakin terjadi di sana. Ningyu pun kini tak bisa untuk berdiri lagi. Dia mengatakan, "Aku masih terlalu lemah. Aku hampir pingsan hanya karena melakukan sedikit perlawanan." Kemudian suatu hal pun kini lantas langsung menuju ke arah si Ningyu itu. Dan saat ini Ningyu pun semakin menatap ke arah itu. Dia pun sadar jika ini merupakan sesuatu yang merupakan fragmen yang secara gila-gilaan menyerap energi spiritual di sekelilingnya. Ya, Ningyu pun kini lantas sadar jika fragmen itu langsung menuju ke arah tubuhnya dan kini fragmennya memasuki dantian miliknya itu. Dengan kondisi ini, Ningyu pun merasa sangat nyaman dan sangat bahagia sekali. Dia mencoba untuk menguasai ini sebaik mungkin. Dan kemudian dia pun mengatakan, "Aku mengerti, fragmen ini menggantikan dantian milikku yang hancur. Fragmen ini punya begitu banyak kekuatan spiritual dan menyerap energi begitu cepatnya." Ya, di tengah kondisi ini, hal yang tak terduga kini benar-benar terjadi di sana. Si
Ningyu bahkan mendapatkan buku yang sangat legendaris. Di sana terdapat teknik tubuh emas. Melatih tubuh dengan kekuatan spiritual dapat menahan serangan mantra. Teknik ini dibagi menjadi 12 tingkat. Jika Anda mempraktikannya hingga tingkat tertinggi, Anda dapat mencapai tubuh emas surgawi. Saat ini Ningyu pun paham jika tubuh emas surgawi sangat kuat adanya, apalagi jika dia benar-benar akan mendapatkan itu secara maksimal. Setelah itu Ningyu kembali berkata, namun teknik ini sangat tidak mudah untuk dikembangkan, dan setiap lapisan tekad tubuh emas membutuhkan banyak bantuan batu roh. Terlepas dari itu semua, mari kita berlatih terlebih dahulu. Ningyu kini hanya berkata, untung saja ketika di sekte Giant Zotong kupaksa untuk melemparkan kembali batu rohku. Kalau tidak, bagaimana caraku untuk berkultivasi? Ningyu pun kini mulai menjalankan itu sebaik mungkin, dan setengah jam kemudian Ningyu pun kembali dalam dunia yang sebenarnya. Dia pun kini hanya tersenyum karena seakan-akan dia sudah menguasai teknik yang ada dalam dirinya. Kemudian Ningyu berkata, meskipun hanya 3 tingkat latihan Ki, tubuh yang diperkuat oleh kultivasi tubuh emas terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam hal kecepatan dan pertahanan, ini cukup untuk membantuku bersaing dengan kultivator pelatihan Ki tingkat ke-7. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada sebuah serangan yang langsung diarahkan kepada dirinya, namun dia pun berhasil untuk menghindari hal itu. Dan karena tidak kena, pedang itu pun lantas langsung menancap di pohon seketika. Dan saat kemudian tibalah sosok yang mengatakan kepada si Ningyu itu, aku tidak percaya sampah sepertimu masih bisa lolos dari seranganku. Ningyu pun kini berkata, jadi kau yang telah menyerangku. Apakah kau mencoba untuk membunuhku? Di sana si pemuda mengatakan, bukankah itu sudah jelas adanya? Senior Zotong yang memerintahkanku untuk melakukan hal ini. Tapi ketika dia melakukan hal itu, tiba-tiba dia pun serang dengan sebuah serangan yang sangat hangat dari Ningyu, sehingga membuat tubuhnya pun terlempar jauh ke belakang. Di sini pemuda pun berkata, ini sangat mustahil. Kau seorang pecundang yang sudah tidak punya gantian. Bagaimana bisa kau melukaiku? Di sana juga Ningyu berkata, aku bukan hanya bisa melukaimu, tapi aku juga bisa untuk membunuhmu. Di sana si pemuda mencoba untuk kembali mendapatkan pedangnya, dan ketika dia melakukan itu, pedangnya pun kini kembali ke tangannya. Si pria kini mulai mengaktifkan sebuah formasi pedang. Dia pun kini mulai tampak tersenyum. Dia pun kini mengatakan, aku punya pedang untuk melindungi tubuhku. Sekarang bagaimana caramu untuk menyerangku? Dengan kondisi ini, sebuah gempalan tangan yang sangat amarah kini dikeluarkan oleh Ningyu, dan seketika saja Ningyu menyerang ke arah formasi pedang dari pria sehingga membuat sebuah efek kehancuran. Pedang itu pun hancur seketika, dan pemuda pun kini mendapatkan serangan yang sangat telak. Bahkan tinju dari Ningyu berhasil menembus tubuh dari pria itu. Dia pun kini terluka dengan sangat parah sambil mengatakan, ini sangat mustahil, kenapa bisa terjadi? Ya, saat kemudian si pria benar-benar tewas di hadapan Ningyu. Ningyu pun berkata, terlalu lemah. Kini dia berkata dengan lantang, Zotong, si Tuliang, ketika aku selesai membereskan keluarga Su, aku pasti akan datang untuk menyelesaikan permasalahan dengan kalian. Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan dengan keadaan di kediaman keluarga Ning, kota Hansan. Di sana terjadilah perdebatan. Seorang pria yang merupakan Ning Qiankun, kepala keluarga Ning, kini lantas berkata kepada yang lainnya, Tuan muda Ningyu tidak punya moral, tidak punya kemampuan, dan sekarang dantiannya sudah hancur, sehingga dia tidak dapat berkultivasi lagi. Aku mengusulkan untuk menggulingkan Ningyu sebagai putra mahkota yang ada. Di sana sebuah usulan itu membuat sosok dari Tua Agung keluarga Ning kini berkata, begitulah seharusnya. Aku tidak bisa membiarkan seorang pecundang mengambil alih sebagai putra mahkota dari keluarga Ning. Yang lain pun kini mengatakan juga, selain itu, dia mencoba melecehkan putri keluarga Su menodai reputasi keluarga Ning. Dia harus dihukum. Semua sangat sepakat akan hal itu. Dan dengan kondisi ini, para tua kini berkata, namun Ningyu telah pergi ke sekte Giant untuk
memberi penghormatan kepada ketua sekte jika dia menjadi murid sekte Cayun bukan tidak mungkin untuk membentuk kembali Dantian dan memulihkan basis kultivasinya. Tapi sayangnya tetua lain berkata, kepala keluarga tidak tahu apa-apa. Baru saja aku mendapat kabar bahwa Ningyu telah diusir dari sekte Cayun dan sudah turun gunung. Dengan mengetahui apa yang terjadi ini, si kepala keluarga mengatakan tentu saja sampah akan ditolak kemanapun dia pergi. Kemudian dia juga berkata, jadi menurut kalian siapakah yang paling cocok untuk menggantikan posisinya itu? Di sana dikatakan bahwa yang paling cocok adalah putra dari si kepala keluarga yaitu Tuan Muda Ningseng. Dengan adanya nama itu yang lain mulai berkata, yah, Ningseng telah mencapai pelatihan Ki tingkat ke-6. Kami semuanya merekomendasikan Ningseng untuk menjadi pewaris putra mahkota. Yah, di sana dengan kondisi ini, kepala keluarga mengatakan, jika kalian mengatakan demikian, baiklah. Mulai hari ini, Ningyu akan digulingkan dari putra mahkota dan Ningseng akan dinobatkan sebagai putra mahkota keluarga Ning. Yah, Ningseng pun sangat bahagia ketika dia mendengar itu dari kedekatan. Kemudian dia pun mulai masuk ke dalam sambil berkata, terima kasih kepada ayahku dan semua tetua yang ada. Aku Ningseng pasti akan memimpin keluarga Ning menjadi keluarga terkuat di kota Hansan ini. Yang lain pun kini mulai berkata, Tuan muda ini sangat bijaksana. Tuan muda Ningseng yang berbudi luhur dan berbakat, dia pantas untuk menjadi pewaris. Kemudian perkataan lain juga disampaikan jika perdebatan dan sebuah usulan ini sangat benar adanya dan sungguh tidak pantas apabila Tuan muda Ningseng tidak menjadi putra mahkota. Saat kemudian tetua mulai mengatakan jika ada hal yang ingin dia sampaikan. Di sana dia berkata, karena Dantian Ningyu telah dihancurkan, kita harus menghentikan semua sumber daya kultivasi dan tidak menyisakannya untuk pecundang. Yah, semuanya sepakat akan hal itu dan mulai hari ini hentikan semua sumber daya kultivasi Ningyu. Dan saat kemudian Ningyu pun tiba di sana sambil mengatakan, siapakah yang berani menghentikan sumber daya kultivasiku? Orang-orang pun kini sadar jika ini adalah Ningyu. Mereka pun kini mengatakan, ini Ningyu si pecundang, berani sekali datang ke sini. Kau telah kembali tepat pada waktunya. Kau telah menghina reputasi keluarga Ning dan kau pantas untuk mendapatkan hukuman. Kemudian Ningyu pun mulai membela diri. Dia pun mengatakan, aku Ningyu sudah mempertaruhkan nyawaku demi keluarga, tapi kini aku digulingkan dari putra mahkota. Bukankah seharusnya kepala keluarga bisa memberikan penjelasan kepadaku? Di sini kepala keluarga mengatakan, beraninya kau seorang pecundang. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bertanya kepadaku? Ini adalah hal yang sangat tidak sopan sekali. Di sana Ningyu lantas berkata dengan lantang, jika ayahku tidak menyerahkan tatanya kepadamu, bagaimana kamu bisa menjadi dan memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga ini? Selama bertahun-tahun, aku telah mempertaruhkan nyawa demi keluarga ini, berjuang mati-matian di tambang. Namun kini posisiku ingin dirampas. Bahkan tikus-tikus ini ingin menghentikan sumber daya kultivasiku. Kalian semua benar-benar sangat-sangat tidak masuk akal. Dan dengan adanya hal yang semacam ini, tiba-tiba ada sosok muda yang kini lantas kesal sambil mengatakan, berani sekali kau menghina kepala keluarga, kau akan mati sekarang juga. Ya, si pemuda juga mengatakan, seorang pecundang seharusnya punya kesadaran sebagai pecundang. Jangan salahkan aku karena aku akan menghajarmu. Dan ketika dia melancarkan serangan tanpa diduga, Ningyu sudah lebih dulu melakukan penyerangan sehingga membuat sebuah pukulan mematikan tersedia di tempat itu. Sosok dari pemuda kini lantas langsung terpukul mundur ke belakang dengan pendarahan yang cukup banyak. Di sana Ningyu berkata, jangan banyak omong untuk mengalahkanku. Dengan kondisi ini semuanya pun tampak sangat panik dan mereka semua pun menatap pemuda korban tadi dengan penuh ketegangan. Ningyu kemudian berkata dengan lantang, siapa lagi yang mau maju? Silakan, unjuk gigi kalian sekarang juga. Di sana dengan kondisi ini si pemuda yang bernama Ninglong lantas berkata, pecundang, tidak pantas berteriak di sini. Biarkan aku mengalahkanmu, dasar pecundang. Dengan kehadiran Ninglong membuat orang-orang kini mengatakan, itu adalah saudara laki-laki Ninghu. Ninglong, dia adalah seorang kultivator pelatihan Ki tingkat keempat, lebih tinggi dari Ninghu. Ningyu pasti akan kalah dengan mudah.
Beraninya Ning Yu itu berbuat onar di sini. Dia pikir dia adalah Ning Yu yang sama seperti dulu. Saat ini dia akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Dan saat kemudian tiba-tiba sosok dari Ning Yu lantas langsung menyerang begitu saja. Dan kini sosok dari Ninglong malah tampak tenang sambil berkata, "Kemenanganmu tadi hanya kebetulan saja. Kau dapat menyerang saudaraku itu. Jika lawanmu adalah aku, kau pasti akan kalah." Ya, Ninglong mulai mengaktifkan berbagai formasi perlindungan dirinya. Ya, dengan adanya hal yang semacam ini membuat orang-orang kembali berkata, itu adalah skill rahasia tingkat kedua Ninglong, mantra rahasia Nether Fire. Sepertinya Ninglong sangat ahli dalam hal itu. Dan ini akan semakin menarik untuk disaksikan. Sepertinya Ninglong akan benar-benar membunuh bocah ini. Dan saat ini peraduan serangan akan terjadi di tempat itu. Ning Yu mulai bersiap untuk mengantisipasinya. Dan dengan apa yang terjadi ini, malahan sosok dari Ninglong semakin sombong. Dia mengatakan, "Haha, jika kau mencoba untuk menahannya, kau mungkin akan mati." Tapi secara tak diduga, Ning Yu berhasil untuk meloloskan dirinya. Dan dengan kondisi ini, Ninglong tampak sangat terkejut. Dia hanya mengatakan bagaimana ini bisa terjadi. Dan saat kemudian tubuhnya pun mendapatkan serangan telak dari si Ning Yu sehingga terlempar jauh ke belakang. Atas adanya hal ini, Ning Yu berkata dengan lantang, "Kau sangat lemah sekali." Dengan kondisi ini juga, orang-orang semakin berkomentar. Mereka mengatakan, "Itu Ninglong, kultivator ki tingkat keempat. Bagaimana bisa dia dikalahkan? Si Ning Yu ini bukankah dantian miliknya sudah hancur? Kenapa dia masih bisa bertarung seperti itu? Dan kenapa bisa tubuhnya menjadi sangat kuat sekali?" Tak lama kemudian tetua mulai mengambil sebuah inisiatif. Dia berkata, bersikap kejam terhadap anggota klan yang sama itu harus mendapatkan hukuman. Serangan dari tetua kini lantas ditahan oleh Ning Yu begitu saja. Ning Yu juga menegaskan, "Kenapa aku harus takut pada orang tua yang menindas anak kecil?" Ya, tapi sebuah serangan yang ditujukan oleh si Pak Tua kini berhasil melukai tubuh dari Ning Yu itu. Dan dengan apa yang terjadi ini, Ning Yu mulai terjatuh. Di sana tetua mengatakan, jika ada yang melawan kepala keluarga maka dia harus langsung dibunuh. Dan ketika Ning Yu akan mendapatkan sebuah serangan yang telak, tiba-tiba itu dihentikan oleh Ning Seng. Ning Seng kini mengatakan jika jangan membunuhnya terlebih dahulu. Di sana Ning Seng benar-benar meremehkan Ning Yu. Dia mengatakan, "Apakah kau sudah puas dengan perbuatan yang kau lakukan ini?" Ya, kini Ning Yu mulai berhadapan dengan Ning Seng, tapi Ning Seng seakan-akan punya power yang lebih kuat. Di sana Ning Seng juga bahkan menunjukkan jika potensi yang ada pada dirinya sangat tidak masuk akal. Dia mendapatkan tanda sebagai orang terpilih. Di sana orang-orang mengatakan, "Yah, si Ning Seng benar-benar orang terpilih. Dia ada harapan untuk kebangkitan keluarga Ning." Seperti yang diharapkan dari Master Ning Seng, Ning Yu tampak seperti sangat sampah sekali. Ning Yu pun tahu jika ini adalah tanda yang terpilih, sehingga dia pun mulai tampak was-was. Perlu diketahui, mereka yang disebut sebagai orang terpilih adalah minoritas yang sangat kecil dari para kultivator. Mereka dilahirkan dengan kemampuan kekuatan sang bintang yang sangat kuat. Kualifikasinya sangat tinggi, beberapa kali lebih baik dari rata-rata kultivator yang ada. Dengan apa yang terjadi ini, kepala keluarga kini mengatakan, inilah anakku. Di sana Ning Seng pun berkata kepada Ning Yu, "Kau pikir kau layak untuk menghadapiku?" Dan dengan apa yang terjadi ini, Ning Yu pun hanya mengatakan, "Yang terpilih bukan berarti tak terkalahkan." Ning Seng kemudian menjawab itu, Oke, aku akan memberimu kesempatan 15 hari dari sekarang dalam kompetisi keluarga. Itu adalah pertarungan sampai mati. Apakah kau berani untuk bertarung?" Mendengar hal itu bukannya takut, Ning Yu pun lantas berkata, "Baiklah, kenapa tidak?" Dan dengan kondisi ini Ning Seng pun berkata, "Oke, aku akan memberikanmu 15 hari untuk hidup.
Ya, dengan apa yang terjadi ini, Ning Yu pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan di sana kepala keluarga lantas berkata, "Mengapa kau tidak membiarkan tetua membunuhnya?" Di sana Ning Seng berkata, "Melepas kekuatan bintang-bintang akan membuatku jadi tidak terkendali dan akan merangsang niat membunuhku. Ini adalah waktu yang sangat tepat. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membantuku mengendalikan kekuatan bintang-bintang yang ada." Tak cuma itu, Ning Seng juga menegaskan, selain itu, kompetisi keluarga juga merupakan alasan yang sah untuk memberantas Ning Yu. Jika Ning Yu dipukuli sampai mati dalam kompetisi itu, orang lain tidak akan bergosip. Ketua yang mendengarnya kini mengatakan, "Hahaha, oke, biarkan saja sampah ini menari-nari selama beberapa hari lagi." Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan Ning Yu yang kini menatap sedih karena ayahnya sedang terjatuh di sekitaran pohon. Ayah Ning Yu bernama Ning Zan. Di sana Ning Yu pun bergegas untuk membawa ayahnya masuk ke dalam rumah karena tidak diperbolehkan untuk tidur di tanah. Kemudian ketika masuk ke dalam rumah, Ning Yu pun berkata dalam hatinya, "Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin sebelum aku menghadapi Ning Seng itu." Ya, dia pun kini mulai berlatih. Meskipun yang terpilih sangat kuat, aku bukannya tak berpeluang untuk menang, ucap sosok dari Ning Yu ini. Kemudian Ning Yu juga tahu jika cara berkultivasi telah berkembang selama ribuan tahun. Saat ini para kultivator di Lingzhou hanya fokus pada mantra yang kuat. Sebaliknya, mereka telah lalai melatih tubuh bagian dalam. Mengandalkan keterampilan Golden Body, sosok dari Ning Yu punya dasar yang kuat untuk menghadapi itu. Meski demikian, Ning Yu juga tahu jika hanya saja seni Golden Body butuh banyak batu spiritual. Dan untuk berlatih seni Golden Body tingkat pertama, 300 batu spiritual tingkat rendah dihabiskan. Dan untuk berlatih ke tingkat kedua, diperlukan 3000 batu spiritual tingkat rendah lagi. Kini, Ning Yu pun akan segera pergi ke aula latihan terlebih dahulu untuk mengumpulkan batu spiritual. Dan itu akan membuat dirinya bertambah kuat. Kemudian dikatakan bahwa selama kau adalah anggota keluarga Ning, kau dapat menerima batu spiritual untuk latihan di aula latihan setiap bulan. Ya, singkatnya, si Ning Yu berhasil tiba di sana, namun dia dihadang oleh para penjaga. Ning Yu tidak bisa untuk masuk, namun Ning Yu berkata, "Menyingkirlah sekarang juga." Si penjaga kemudian mengatakan, "Patriark telah mengeluarkan perintah untuk memutus semua sumber daya kultivasimu, jadi pergilah sekarang juga." Ning Yu yang mendengarnya kini tak puas dengan jawaban itu. Dia pun bergegas untuk menghantam si penjaga itu, namun penjaga menganggap remeh. Dia mengatakan, "Kau hanyalah sampah yang kehilangan dantianmu. Biarkan aku memberimu pelajaran." Peraduan kekuatan kemudian terjadi, dan si penjaga pun kini terjatuh seketika. Dengan kejatuhan itu, si Ning Yu bergegas untuk mendekati sosok dari penjaga. Ning Yu juga kini langsung mengangkat tubuh dari penjaga sambil mengatakan, "Beraninya kau, penjaga rendahan, menghinaku." Ketika ini sedang terjadi, tanpa diduga, ada tetua kelima dari aula latihan yang mencoba untuk ikut campur. Dia mengatakan, "Lancang sekali, berhenti sekarang juga kau, Ning Yu. Berani sekali kau, Ning Yu, melakukan hal yang semacam ini ke penjaga." Kemudian Ning Yu yang mendengarnya kini mengatakan, "Saat dia mempermalukanku barusan, kenapa kau tidak keluar untuk memberitahukannya?" Si tetua kelima pun kemudian lantas berkata, "Jangan banyak bicara, kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku membunuhmu." Yah, Ning Yu pun kini langsung menghantam tubuh dari penjaga sambil berkata, "Kau dapat mencoba melakukan hal itu jika kau mampu." Si penjaga pun kini terjatuh seketika, dan sosok dari tetua kelima tanpa basa-basi langsung mengeluarkan serangannya. Peraduan kekuatan kemudian terjadi di sana. Keduanya kini sama-sama menggunakan teknik mereka, tapi tetua kelima kini terpukul mundur ke belakang. Ning Yu pun kemudian lantas tersenyum sambil mengatakan, "Kau telah dimanjakan selama bertahun-tahun, tapi kultivasimu masih sangat menyedihkan." Dengan kondisi ini, tetua kelima sangat murka. Dia mengatakan, "Dasar bajingan kecil, jangan cepat berpuas diri." Ya, kini dia bergegas mengeluarkan pedang terbaiknya di hadapan si Ning Yu itu.
Kini, tetua kelima mulai sombong. Dia mengatakan, jadi bagaimana? Jika kau kuat secara fisik, lihat bagaimana aku membunuhmu dengan pedang terbangku. Pedang itu pun lantas langsung diarahkan ke tubuhnya si Ningyu. Tapi Ningyu dengan mudahnya berhasil menahan laju dari pedang itu. Atas adanya hal yang semacam ini, membuat tetua kelima kini tampak sangat merasa terkejut. Dia mengatakan, mustahil sekali. Itu adalah pedang terbang yang aku latih selama puluhan tahun. Bagaimana bisa seperti ini? Ya, pedang itu pun patah seketika. Dan dengan kondisi ini, membuat sosok tetua kelima mulai mendapatkan luka di tubuhnya. Kini, si Ningyu mulai mengancam tetua kelima sambil mengatakan, beri aku batu spiritual bulan ini jika kau ingin selamat. Tetua kelima yang mendengarnya kini mengatakan, jangan pernah memikirkan itu. Mengetahui adanya hal ini, Ningyu pun semakin mengancam tetua kelima itu sehingga membuat tetua kelima lantas berkata, sekarang seluruh keluarga Ning menghormati yang terpilih. Dan hanya seorang terpilih yang dapat memimpin keluarga Ning menjadi lebih kuat. Sekalipun dantianmu tidak hancur, kau tak layak bersaing dengan yang terpilih. Mendengar kata-kata itu membuat Ningyu semakin emosi. Dia kini semakin mengancam sambil memukuli tubuh dari tetua kelima. Ningyu terus meminta batu spiritual yang ada, sehingga tetua kelima kini tampak mohon sambil berkata, saat ini tidak ada batu spiritual di aula latihan. Ningyu bertanya kenapa itu bisa terjadi, padahal selama ini dia tahu jika aula latihan selalu menyediakan batu spiritual. Kini tetua kelima mengatakan jika semuanya telah disediakan untuk ujian Tian Xuan. Ya, dengan kondisi ini membuat sosok dari Ningyu berkata dalam hatinya, tak disangka Ning Seng telah bertindak sangat jauh dan sangat kejam terhadapku. Dia sengaja melakukan semua ini agar aku tak dapat sumber daya batu spiritual. Kemudian tetua kelima lantas berkata kepada Ningyu, hari ini platform Qianlong dibuka. Jika kau butuh batu spiritual, kau bisa mencobanya di sana. Mendengar hal itu membuat si Ningyu sedikit bahagia. Dia pun bergegas menuju ke tempat itu. Ya, Ningyu mulai melangkah dengan penuh percaya diri. Dan atas apa yang terjadi ini, tetua kelima kini disambut bantuan oleh para penjaga yang ada. Setelah itu, dengan kondisi yang ada, tetua mengatakan, Ningyu, kau bajingan kecil, pergilah dan bebaslah saat ini. Jika nanti kematianmu tiba, kau tidak dapat mengelak lagi. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan Ningyu kembali, yang mana saat ini mengatakan, platform Qianlong adalah keberadaan khusus di kota Hanxian dan dibuka setiap 2 tahun. Selama periode pembukaan di platform Qianlong, para praktisi dapat bertaruh dan berduel di sana. Pemenang dapat memperoleh taruhan lawannya. Dan taruhannya beragam, di antaranya banyak yang berupa batu spiritual untuk berlatih. Namun, platform Qianlong juga punya 2 aturan yang ketat. Pertama, peserta harus berusia di bawah 25 tahun. Kedua, selama duel, orang luar tidak boleh ikut campur. Ya, kini si Ningyu benar-benar memperhatikan arena pertarungan itu yang sudah dikunjungi banyak orang. Dan dengan kehadiran Ningyu di sana, ada 2 orang yang kini mengenali sosok Ningyu. Mereka mengatakan, Ningyu, kau penjahat yang tak tahu malu, berani kau datang ke sini. Kemudian yang lain mulai berkomentar juga. Itu Ningyu, bukankah dantiannya sudah dihancurkan? Apa yang dia lakukan ke sini? Yah, sampah yang mencoba mencemari Nonasu masih berani untuk muncul. Kini mereka juga menambahkan, hahaha, mungkin kau si Ningyu tidak nyaman di rumah Ning dan mencari kematian di sini. Kau benar-benar sudah kehilangan akalmu. Dan tak berselang lama kemudian, tiba-tiba seseorang yang begitu penting datang ke sana. Dia mengatakan, coba aku lihat di mana sampah itu. Dan ternyata sosok pria ini merupakan Su Feng. Su Feng kini mengatakan dengan lantang, hahaha, kedengar kau ini Ningyu diusir dari sekte Giant. Sampah tetaplah sampah. Berangan-angan untuk bangkit dengan sekte Giant adalah tindakan yang tidak masuk akal. Dengan mendengar hal ini, Ningyu pun mulai terbawa emosi. Dia mengatakan dalam hatinya, Su Feng ini tidak lain dan tidak bukan adik laki-laki dari Suyu.
Dan ayahnya lah yang menghancurkan dantianku di keluarga Su. Kemudian Su Feng semakin sombong. Dia mengatakan, platform Qianlong juga merupakan tempat yang bisa kau datangi. Tapi kau hanyalah sosok anjing mati. Jangan terlalu berkeliaran. Hati-hati, aku bisa membunuhmu di tempat ini. Dengan kondisi ini juga, yang lain mulai semakin mengusir Ningyu. Mereka kini mengatakan, sudah cukup kau di sini, ayo pergi sekarang juga. Penjahat yang tak tahu malu, jangan cemari platform Qianlong ini. Dasar tak berguna, silakanlah pergi secepat mungkin. Meski dengan keadaan yang semacam ini, Ningyu tetap melangkah maju. Dia kini bahkan mengatakan, aku pertaruhkan hidupku. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Tapi, apakah ada yang berani untuk bertaruh denganku? Semuanya pun cukup terdiam akan hal itu. Namun, sekelompok orang kini menganggap remeh. Dia ini telah dihancurkan dantiannya. Mungkin ini adalah sebuah rasa frustasi di hidupnya. Pecundang ini tampaknya benar-benar tidak ingin hidup lagi. Orang ini sangat memalukan dan pantas untuk menerima kematian. Di sini Su Feng pun lantas berkata, karena kau sangat ingin mati, aku akan mencoba mewujudkannya untukmu. Tapi ketika Su Feng akan melangkah, si anak buah kini mengatakan, mengapa mengganggu Tuan Su? Saya yang akan menangani bocah ini. Sampah semacam ini akan mudah untuk kubunuh. Si pria pun lantas langsung menyerang si Ningyu. Namun serangan yang semacam itu berhasil dibalikan oleh Ningyu, sehingga Ningyu berhasil memberikan pukulan yang sangat telak. Si pria pun kini jatuh dan kalah seketika. Di sini, Ningyu berkata, jika kau ingin hidup sekarang ini, tukarkanlah dengan batu spiritual yang ada. Mau tak mau, pria itu pun memberikan batu spiritual dan semuanya diberikan untuk si Ningyu. Kemudian Ningyu pun semakin mengatakan, selanjutnya, siapakah yang berani menantangku lagi? Yang lain pun mulai berdatangan. Satu persatu di antara mereka pun berhasil ditaklukkan oleh Ningyu. Ningyu pun semakin mendapatkan banyak sekali batu spiritual. Ya, Ningyu cukup senang dengan keadaan yang dia rasakan. Dia kini kembali menantang siapa lagi yang menjadi lawannya. Namun, banyak dari mereka saat ini mulai terdiam dan tampak khawatir. Semuanya seakan-akan tak mau untuk maju. Tapi seketika saja sosok dari Su Feng mengatakan kepada anak buahnya, lalu bagaimana jika tubuh bagian dalammu kuat? Ahsan, bunuh dia sekarang juga. Ahsan pun bergegas menjalankan perintah itu dan masuk ke arena pertarungan. Ahsan pun kini mulai sombong. Dia mengatakan, kau Ningyu harus mati sekarang juga. Namun Ningyu bergegas mengeluarkan serangan telaknya ke arah si Ahsan itu. Serangan yang semacam itu pun kini membuat Ahsan mencoba untuk menahannya dengan sebuah teknik perlindungan diri. Ahsan juga menegaskan, lalu bagaimana jika tubuh bagian dalammu kuat? Di hadapan kekuatanku itu hanyalah sampah belaka. Ya, Ahsan benar-benar mengeluarkan potensinya di tempat itu sehingga membuat Ningyu sedikit kesulitan. Atas pertarungan yang sedang terjadi, orang-orang kini mulai mengatakan, apakah ini mantra tingkat ketiga Blood Blade Knife? Benar sekali, kudengar Blood Blade Knife dapat membelah batu besar dengan kekuatan spiritualnya. Seperti yang diharapkan dari keluarga Su. Bahkan para penjaganya adalah penyihir tingkat ketiga. Su Feng pun sangat tersenyum atas adanya pemujian yang semacam itu. Dan dengan kondisi ini, Ningyu hanya berkata dalam hatinya, tanpa diduga pengawal Su Feng sudah berada di pemurnian Ki tingkat 4 dan punya mantra tingkat ketiga. Ini sangat tidak kupikirkan sebelumnya. Ya, Ahsan kini mulai semakin mencoba menguasai arena pertempuran. Dia kini mengeluarkan sebuah potensi yang semakin kuat adanya. Serangan besar itu membuat Ningyu pun tampak berkata, apakah aku akan kalah? Ya, saat ini sosok dari Ahsan akan segera mengeluarkan serangan besar sehingga kemudian ledakan terjadi di sana. Atas adanya ledakan besar yang semacam itu, Su Feng pun merasa jika Ningyu ini akan segera mati. Ya, Ahsan juga merasakan hal yang sama karena Ningyu tak kunjung timbul. Tapi saat kemudian pergerakan cepat dilakukan oleh Ningyu sehingga membuat Ahsan merasa ini tidak mungkin.
Hasan tidak pernah berpikir jika Ningyu dapat lolos dari kematian. Ya, Hasan pun kini terlempar karena sebuah pukulan hangat dari si Ningyu itu. Dengan kondisi ini, Ningyu pun kini membabat habis Hasan hingga membuat gempuran-gempuran yang tak terhingga terjadi di sana. Ledakan besar juga terjadi di tempat itu. Hasan benar-benar dalam keadaan yang sangat terluka. Hasan pun tak mampu untuk bergerak lagi. Dengan kondisi ini, para rekan Hasan kini mengatakan, "Berani menyentuh saudaraku, kau akan cari mati." Dan ketika mereka berdua bersiap untuk masuk ke arena pertempuran, tetua pun kemudian mengatakan, "Lancang sekali. Apakah kalian menganggap aturan platform Qianlong tidak ada? Siapapun yang berani melanggar peraturan dan ketentuan platform Qianlong akan dibunuh di tempat." Atas adanya hal yang semacam ini, si Ningyu pun semakin mengatakan kepada Su Feng, "Su Feng, berdasarkan aturan lama, tukarlah batu spiritualmu dengan nyawa pengawalmu ini." Di sana, dengan kondisi yang terjadi, Su Feng berkata dalam hatinya, karena hanya ada satu nafas yang tersisa dari Hasan, sia-sia jika dia tetap hidup. Dengan ketegangan yang sedang terjadi, dua rekan Hasan mencoba mengatakan, "Tuan muda, tolong selamatkan nyawa Hasan itu." Namun, si Su Feng kini mengatakan, "Keluarga suku tidak akan mengajari orang yang tidak berguna. Apakah kalian mengerti akan hal itu?" Di sana, Ningyu pun mengatakan kepada Hasan, "Tampaknya tuanmu tidak ingin menyelamatkanku. Tapi, aku tak ingin mencoba membunuh siapapun di sini." Ya, Ningyu mencoba untuk mengambil sebuah kesempatan agar dia memperoleh banyak batu spiritual. Karena jika Hasan ini mati, sangat tidak berguna bagi dirinya. Kemudian Ningyu berkata kepada dua rekan Hasan, "Berikan aku batu spiritual yang kalian berdua bawa, dan aku akan mengampuni nyawa rekan kalian ini." Keduanya pun bergegas untuk memberikan batu spiritual mereka. Dan mereka pun mendapatkan tubuh dari Hasan itu. Sedangkan bagi si Ningyu ini adalah hal yang sangat berguna bagi dirinya. Kemudian Ningyu mulai semakin berkata, "Apakah masih ada yang ingin bertaruh denganku?" Semuanya pun kini tampak cemas dan seakan-akan tak mau menatap ke arah Ningyu itu. Ningyu pun kini lantas mengatakan, "Jika tidak ada yang mau, aku akan pergi sekarang juga." Ketika Ningyu melangkah, tiba-tiba Su Feng pun mencegah hal itu. Su Feng mengatakan, "Tunggulah sampah. Sudah kubilang, aku akan membunuhmu sampai mati." Di sana dengan adanya hal ini, Ningyu lantas berkata, "Berdasarkan aturan platform Qianlong, aku bisa untuk menolak." Su Feng yang mendengarnya kini mengatakan, "Bukankah tadi kau sangat sombong? Apakah kau takut sekarang ini?" Ningyu yang mendengarnya kini mengatakan, "Aku lelah dan tidak ingin bertarung lagi." Su Feng semakin terbawa suasana. Dia pun kini sangat marah. Dia kini menegaskan kepada si Ningyu itu, "Apakah kau tidak mempertaruhkan hidupmu? Aku juga akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu." Dan dengan apa yang terjadi ini, Ningyu pun kini senang. Dia mengatakan, "Itulah kata-kata yang aku sangat tunggu, dasar sampah yang tak berguna." Dan dengan adanya hal yang semacam ini, Su Feng mulai melangkah. Tapi pengawal mengatakan, "Tuan muda, pikirkanlah baik-baik semua ini terlebih dahulu." Mendengar hal yang semacam ini membuat Su Feng lantas kesal. "Diamlah kalian. Apakah kalian meragukan bahwa tuan muda kalian ini tidak bisa membunuh anjing sialan itu?" Ya, Su Feng pun kini mulai sombong sambil berkata kepada Ningyu, "Ningyu, sekarang tingkat kultivasiku sudah mencapai lapisan kelima Qi Refining. Bahkan sebelum kau dirugikan, kau tidak mungkin bisa mengalahkanku, apalagi sekarang ini." Meski mendengar hal itu, Ningyu mengatakan, "Baiklah, cobalah kalau begitu." Ningyu bergegas memberikan sebuah tekanan yang cukup ekstra ke arah Su Feng. Namun Su Feng kini tersenyum. Dia mengatakan, "Jangan terlalu percaya diri. Kau ini benar-benar mengira aku adalah orang yang tidak berguna seperti Hasan. Tampaknya kau sudah salah total." Su Feng bergegas mengeluarkan sebuah teknik pelindungan esnya di hadapan si Ningyu itu. Dan dengan apa yang terjadi ini, orang-orang pun kini mengatakan itu adalah teknik es dari keluarga Su, seni bela diri tingkat keempat. Seni bela diri tingkat 4 adalah yang paling unggul di seluruh kota Hansan. Ya, dengan kondisi ini juga, sosok dari Ningyu mulai khawatir. Kini,
Ningyu bahkan tidak mampu untuk mengalahkan sebuah perlindungan diri dari Su Feng itu. Ningyu pun sadar jika ini memang merupakan seni bela diri kelas 4. Kini si Su Feng mulai sombong. Dia mengatakan, takut ya kau sekarang, kau bisa mati sekarang juga. Sebuah pedang es mulai diluncurkan oleh Su Feng, dan itu lantas diarahkan pada tubuh dari si Ningyu itu. Ningyu mencoba untuk menghindari itu sebisa mungkin. Lagi-lagi, serangan yang semacam itu berhasil dihindari oleh Ningyu. Tapi Ningyu juga tidak tinggal diam. Dia bergegas memberikan pukulan ke arah si Su Feng, sehingga paduan kekuatan antara pukulan dan pedang kini terjadi di sana. Ningyu pun tahu jika pedang ini sangat dingin, sehingga dia pun mulai cukup kewalahan. Ningyu kini mengatakan, tak bisa aku hindari. Sepertinya aku harus memberikan serangan terakhir dengan kekuatan penuhku. Ningyu pun mulai bersiap untuk formasi yang sangat kuatnya, dan dia pun kini berhasil membentuk sebuah perlindungan tingkat ekstranya untuk menghancurkan pedang-pedang itu, sehingga dia pun berhasil menghancurkan pedang yang ada. Atas kondisi ini, keduanya pun tampak terluka, seakan-akan mereka berdua kini seimbang. Tak lama kemudian ketika Su Feng tengah mendapatkan kelukaan itu, secara cepatnya Ningyu bergegas mengeluarkan serangan hangatnya ke tubuh dari Su Feng. Semua orang pun kini menatap tajam ke arah pertarungan itu, dan hingga pada akhirnya mereka semua pun dikejutkan dengan kekalahan Su Feng. Di sini mereka semua pun mengatakan, benarkah itu Su Feng dari keluarga Su? Dengan kultivasi lapisan kelima Kira Fining dan seni bela diri tingkat keempat, dia sudah dikalahkan begitu saja oleh si Ningyu. Apakah sampah ini benar-benar kuat adanya? Dan dengan apa yang terjadi ini, para pengawal tidak ingin menyerah begitu saja. Mereka berdua kini mulai melangkah sambil mengatakan, jangan sakiti tuan mudaku. Dan ketika mereka tengah melangkah, tetua pun menghentikan hal itu dengan cara menyerang mereka berdua. Tetua kini geram sambil mengatakan, sekarang apakah kalian tidak menganggapku ada? Yah, kini dengan kondisi ini di tempat pertarungan, si Ningyu berhasil membuat sosok dari Su Feng tidak berdaya lagi. Ningyu mengatakan kepada Su Feng, kau kalah, jadi aku akan mengambil nyawamu itu. Su Feng yang mendengarnya kini mengatakan, kau pikir kau siapa? Jika kau berani untuk membunuhku, ayahku tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja. Meski mendengar hal itu, Ningyu tetap menyiksa tubuh dari si Su Feng, sehingga Ningyu juga semakin memperjelas, kalau begitu, aku ingin mencoba itu sekarang juga. Dan dengan ancaman yang diberikan oleh Ningyu, membuat Su Feng tampak sangat ketakutan. Dia kini bahkan menangis. Su Feng pun kini mengatakan, jangan bunuh aku, tolong janganlah bunuh aku. Di sana, Ningyu menegaskan, di atas platform Qianlong ini, satu ucapan menentukan semuanya. Dan ketika ini terjadi, sosok dari Su Feng semakin memohon. Dia pun mengatakan, aku punya sesuatu. Aku bisa memberikan teknik es tingkat 4 kepadamu, jadi tolong lepaskan aku. Dengan mendengar hal yang semacam ini membuat sosok dari Ningyu mulai tertegun. Teknik es kelas 4 merupakan hal yang sangat berguna. Ningyu pun mulai berkata dalam hatinya, saat ini teknik Golden Body yang aku latih hanya fokus pada memperkuat tubuh. Aku belum punya metode yang cocok untuk kekuatan spiritual. Teknik kultivasi keluarga Ning yang aku latih sebelumnya hanya tingkat 3, jauh lebih rendah daripada teknik bacaan es ini di depan mata. Dengan apa yang terjadi ini, Ningyu pun akan melepaskan sosok dari si Su Feng. Tapi sesaat kemudian Ningyu pun berhasil memberikan pukulan yang sangat telak ke arah tubuh dari Su Feng, sehingga membuat dantiannya pun hancur seketika. Ningyu pun kini berkata, jika aku membunuhmu begitu saja, itu akan menjadi hal yang mudah bagimu. Tapi jika aku menghancurkan dantianmu, sebuah penderitaan yang kualami juga akan kau rasakan. Dan penderitaan yang semacam itu jauh lebih sakit ketimbang mati begitu saja. Ningyu pun bergegas meninggalkan tempat itu dengan penuh kepercayaan diri. Dan tetua yang ada di sana hanya bisa menatap itu dengan penuh kekhawatiran. Kemudian tetua mulai menuju ke sebuah tempat. Dia kini bertanya kepada seseorang, Nona, bagaimana
menurut pendapat yang Anda berikan tentang sosok dari Ningyu itu? Nona yang mendengarnya kini mengatakan, tubuh fisiknya sangat kuat, tapi dengan dantiannya, ia tidak akan bisa mencapai tempat yang lebih tinggi lagi. Ya, tetua kini mengatakan, dengan kekuatan kita, membantu dia membangun kembali dantiannya bukanlah hal yang sulit. Dan akhirnya sosok Nona muncul begitu saja. Dia ini merupakan Liu Qinseng. Liu Qinseng pun mengatakan, mari kita amati lagi. Orang-orang dari aliran lain sudah datang. Kota kecil Hansan ini sungguh sangat ramai sekali. Kita pun kemudian diperlihatkan dengan keadaan di keluarga Su, yang mana saat ini terjadi kedukaan. Ya, saat ini sosok dari Su Peng benar-benar menderita. Semua perban kini terpampang rapi di tubuhnya. Dan dengan apa yang terjadi ini, si ayah pun tampak sangat kesal. Dia memberikan sebuah pukulan yang sangat hangat di tempat itu. Si ayah pun kini mengatakan, anak dari kepala keluarga Su, tapi dantiannya dihancurkan. Ini seperti secara terang-terangan mempermalukan keluarga Su. Dia ini merupakan Su Ming, kepala keluarga. Dia menegaskan dengan lantang, jika kita tahu begitu, kita seharusnya membunuh sosok seperti si Ningyu itu sejak awal. Kemudian, tak diduga Su Feng mengatakan kepada ayahnya, ayah, tolong bantu aku membalaskan dendamku itu. Si ayah pun sangat kesal. Dia mengatakan, kau anak yang sangat tak tahu malu, anak yang durhaka. Benar-benar memberikan teknik es keluarga Su kepada orang yang menghancurkanmu. Dan kau masih punya wajah untuk tetap hidup. Saudaramu sedang dalam masa kritis saat bermeditasi, dan kau malah menciptakan masalah bagiku pada saat seperti ini. Benar-benar perilaku yang sangat memalukan dan tidak termaafkan. Di sana dengan kondisi ini, salah seorang pria kini mengatakan kepada Su Ming itu, tidak perlu marah, kepala keluarga. Meskipun dantian orang itu sudah dihancurkan, bahkan jika dia mendapatkan teknik bacaan es, dia tidak akan bisa untuk berlatih. Aku akan pergi sekarang dan membunuhnya, mengambil kembali apa yang kita perlukan itu. Si Su Ming yang mendengarnya kini mengatakan, baiklah, dengan kau yang bertindak, aku sangat yakin orang itu tak layak untuk disebut lagi. Yang perlu diperhatikan adalah pewaris pilihan langit dari keluarga Ning. Karena sejatinya, Ningyu bukanlah ancaman bagi keluarga kita itu. Si pria pun paham dengan rencana yang sedang dimainkan. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan keadaan di Gunung Black Cloud. Di sana terdapat banyak sekali bis-bis liar yang sedang mewarnai tempat itu. Di sana juga terlihatlah si Ningyu yang masuk ke dalam sebuah goa. Dia kini berkata dalam hatinya, keluarga Su yang kehilangan teknik bacaan es tidak akan berhenti begitu saja. Aku akan mencoba untuk berada dalam Gunung Black Cloud terlebih dahulu dan berusaha untuk memahami teknik es yang diberikan tadi. Kini dengan sejumlah batu spiritual yang dia miliki, Ningyu pun mulai berkata, masih jauh dari mencapai target 3000 blok. Meskipun teknik Golden Body sangat kuat, tapi mengkultivasikannya memang membutuhkan banyak energi spiritual dari batu-batu roh yang tidak berguna. Lebih baik menyerap batu-batu roh ini terlebih dahulu untuk meningkatkan tingkat kultivasi, baru kemudian mempertimbangkan masalah target tersebut. Si Ningyu kemudian juga kembali berkata dalam hatinya, di permukaan aku masih menjadi seseorang yang dantiannya hancur, bergantung pada kekuatan internal yang kuat untuk bertarung. Namun sebenarnya aku telah pulih ke tingkat kultivasi lapisan ketiga Ki Refining. Ini adalah kartu truf yang aku sembunyikan. Yah, kini sosok dari Ningyu benar-benar fokus untuk berlatih. Beberapa saat kemudian, 3 jam kemudian, kita pun diperlihatkan dengan Ningyu yang kini sudah tampak tenang. Dia mengatakan, dalam waktu 3 jam, kultivasiku pulih ke lapisan kelima Ki Refining. Ini sangat bagus sekali. Aku harus segera berlatih teknik es yang kupunya. Ningyu juga berkata, ini memang keterampilan tingkat keempat, sungguh sangat misterius sekali. Ningyu pun mulai mencoba untuk mempelajari hal itu. Yah, semakin lama, dia semakin terbiasa. Dia bahkan berhasil untuk membentuk Ice War, sehingga membentuk kesan yang cukup kuat. Dengan kondisi yang sedang terjadi ini,
Ningyu pun menutup bukunya sambil berkata, meskipun hanya mengkultivasikannya hingga tingkat pertama, kekuatannya masih jauh dari apa yang ditunjukkan oleh Su Feng. Namun, jika lawan ceroboh dan kita melancarkan serangan secara tiba-tiba, masih bisa untuk mendapatkan hasil yang signifikan. Ningyu kini juga berkata, saatnya mengunjungi peternakan penangkaran dewa dan iblis. Ningyu pun kini masuk ke dalam tempat itu, tepatnya di peternakan penangkaran dewa dan iblis. Di sana dia pun kembali berhadapan dengan sosok bis yang sangat besar adanya. Ningyu mencoba untuk menyempurnakan sosok bis naga yang sangat liar itu. Si naga pun mulai mengamuk dan memberontak. Dia pun kini berhasil membuat Ningyu terluka begitu saja. Namun Ningyu tidak ingin menyerah begitu saja. Ningyu kini berkata, aku tidak bisa datang sia-sia, kau harus memberikanku sesuatu yang menarik. Ya, si naga pun kini membentuk sebuah pertahanan dan menciptakan sebuah bola yang langsung diarahkan ke tubuh dari Ningyu itu. Ningyu pun kini berhasil untuk menggenggamnya. Ningyu kini bertanya-tanya, apakah benda ini? Ya, dia pun mulai mencoba untuk menggenggam itu lebih erat, sehingga itu lantas langsung memberikan efek kilauan begitu saja. Bola kristal itu pun masuk ke dalam tubuhnya itu. Ningyu pun benar-benar tak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia mencoba untuk tetap tenang. Perlahan-lahan dia pun mulai merasakan efek dari penggunaan benda ini. Ini sangat baik bagi tubuhnya. Dan apakah yang akan terjadi? Selanjutnya part pertama pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Ningyu pun mulai merasakan kedinginan. Dia seakan-akan tidak tahan dengan situasi yang sedang terjadi. Namun dia terus membakar semangat dirinya itu. Semakin lama dia melakukannya, semakin dia pun merasakan aura kedinginan di sekujur tubuhnya. Hingga pada akhirnya efek kebekuan itu kini mulai menjalar di tubuhnya. Dan 2 jaman kemudian, si Ningyu berhasil untuk memecahkan semuanya dan berhasil mengendalikannya. Kini Ningyu pun mulai mengatakan, hahaha, sungguh hal yang bagus. Tanpa diduga benda itu menyatu dengan dantianku. Dengan cepat menggabungkan diri dengan energi spiritual. Sekarang kekuatan spiritualku dipenuhi dengan udara dingin. Setelah aku menggunakan teknik es, kekuatannya akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Meskipun awalnya saya sulit untuk menggabungkan hal ini, tapi saya akan tetap untuk berterima kasih. Yah, si Ningyu juga kini semakin dekat dengan naga emasnya itu. Tak lama kemudian Ningyu pun mulai meninggalkan goa. Di sana dia pun mendengar suara yang sangat aneh yang berasal dari luar. Ketika dia melihat itu, dia pun menyadari adanya sosok ular yang sangat ganas yang sedang ada di sekitarnya. Ular itu pun kini menjauh pergi begitu saja. Dan kini Ningyu pun tahu jika itu merupakan binatang iblis yang merupakan binatang iblis besar, cukup untuk menghadapi seorang praktisi di pelatihan Ki tingkat ke-6. Sebaiknya hewan itu memang harus dia hindari. Kemudian datanglah 2 kultivator kuat, dan di sana mereka berdua melihat ke arah sosoknya Ningyu itu. Di sana juga Ningyu pun paham jika keduanya merupakan murid dari Sekte Giant. Ningyu pun cukup khawatir dengan kedatangan mereka. Kini keduanya pun mulai bertemu dengan si Ningyu itu. Si pria kemudian mengatakan, dantianku sama sekali tidak bergerak. Ternyata dia hanya seorang penduduk desa biasa. Di sana Ningyu lantas berkata, mohon izin kepada 2 makhluk immortal. Ningyu berkata dalam hatinya, kedua orang ini telah mencapai pelatihan Ki tingkat ke-8. Bagaimanapun, aku punya masalah dengan Sekte Giant. Jadi, aku tidak akan mencoba memprovokasi mereka berdua untuk saat ini. Kemudian si pria mulai mengatakan kepada Ningyu, pernahkah kau melihat ular piton raksasa yang lewat? Ningyu mengatakan jika ular itu pergi ke arah sana. Dan dengan mendapatkan hal ini, pria mengatakan kepada si gadis yang ada, adik junior, binatang itu masuk ke gunung besar. Menangkapnya akan menjadi lebih sulit. Si gadis yang mendengar itu kemudian mengatakan, namun
Daging dan darah ular piton adalah bahan pembuat obat yang sangat baik. Menangkapnya cukup untuk membuat puluhan pil tingkat kedua. Dan itu juga dapat untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam membangun pondasi di masa depan. Si gadis mulai memohon kepada si kakak seniornya itu, sehingga pria pun lantas mengatakan, tapi darah dalam gunung Black Cloud sangat berbahaya. Tetap saja si gadis mengatakan jika dia ingin ular piton raksasa itu. Si pria pun kini hanya bisa mengeluarkan satu halnya. Dia pun mengatakan, baiklah, aku akan menemanimu masuk ke gunung untuk menangkapnya. Lagi pula, kita telah meninggalkan sepotong sisiknya setelah pertempuran sebelumnya. Jadi, menemukannya tidak akan sulit bagiku. Kemudian, Ningyu berkata kepada keduanya, dua makhluk immortal, jika tidak terjadi apapun, aku akan pergi dulu. Si pria yang mendengarnya kini mengatakan, pergilah, kau juga tidak dibutuhkan di sini. Tapi ketika Ningyu mulai melangkah, sosok gadis kini mengatakan, tunggu dulu. Dia pun kini punya ide. Orang desa ini sebenarnya bisa pergi ke pegunungan untuk menebang kayu bakar. Dia pasti familiar dengan jalan di pegunungan. Di sana, si pria mencoba mengatakan kepada gadis, dia hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa pergi jauh ke pegunungan? Ningyu mencoba untuk bersikap tenang di tempat itu. Namun lagi dan lagi si gadis mengatakan dengan cara berbisik kepada kakak seniornya, kakak senior, saat kita masuk jauh ke dalam pegunungan, kita akan menggunakan dia sebagai umpan untuk memancing ular piton itu keluar. Si pria mendengarnya kini mengatakan, ternyata begitu. Adik junior, kau sangat pintar sekali. Pria kemudian mengatakan kepada Ningyu, hei, jika kau membawa kami masuk ke dalam gunung, aku akan menjamin kau akan menjadi murid pelayan di Sekte Giant. Dengan mendengar hal ini membuat Ningyu mengatakan, dua makhluk immortal yang lebih muda selalu berada di luar, memotong kayu bakar dan tidak pernah masuk terlalu dalam. Aku hanyalah seorang penduduk biasa yang tidak tahu akan apapun. Meski mendengar hal itu, pria kemudian mengatakan, apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau tidak mau? Kau harus tahu, melawan perintahku, konsekuensinya tidak akan menyenangkan sama sekali. Di sini, di dalam hatinya, Ningyu pun berkata, kedua orang ini jauh lebih kuat daripada aku sekarang, dan aku hanya bisa mengambil satu langkah sekaligus. Tapi, aku pasti akan membalas keduanya. Ningyu kemudian berkata, yang mudah mendengarkan instruksi dari dua makhluk immortal, aku akan siap untuk memberikan petunjuk kepada kalian dan menjadi petunjuk jalan kalian. Ningyu pun mulai melakukan hal itu, dan kedua orang itu kini malah bermesraan di belakangnya. Di dalam hatinya, Ningyu pun berkata, ada yang tidak beres. Ada teori bahwa kedalaman gunung Black Cloud seharusnya menjadi tempat berkumpulnya monster. Namun, di sepanjang jalan, aku tidak diserang oleh monster apapun. Saat kemudian tiba-tiba saja pria pun menyuruh Ningyu untuk berhenti. Di sana, si pria mengatakan, izinkan aku menggunakan kompas untuk menemukan arah ular piton itu. Ya, si pria pun berhasil untuk melakukannya, dan dia pun bergegas untuk menuju ke arah yang ditunjuk oleh kompas itu dan mengajak gadis untuk bergegas ke sana. Mereka bertiga pun kini mulai pergi ke tempat itu. Singkatnya, mereka bertiga pun tiba di sana, dan di sana si gadis lantas mengatakan, piton emas sangat cerdas, kita perlu menariknya keluar. Tugas ini akan kuserahkan padamu, Ningyu, sang pemuda desa. Ningyu yang mengetahui akan hal itu kemudian berkata, dua makhluk immortal, tolong selamatkan hidupku. Ningyu juga tahu jika dia saat ini akan dijadikan sebuah umpan. Di sana gadis lantas mengatakan, apakah kau punya kemampuan untuk bernegosiasi denganku? Lakukan atau akan ada penyesalan yang akan kau terima. Kini si pria juga menegaskan, cepat lakukan, karena hal ini adalah berkah bagimu sebab dijadikan sebagai umpan. Ningyu pun kini mulai kesal, dan ketika sudah mendapatkan timingnya, dia bergegas menyerang ke arah pria itu sehingga menimbulkan efek serangan yang cukup kuat.
Si pria pun kini terpukul mundur ke belakang dan dia pun kini mendapatkan kelukaan. Tapi meski demikian, Ningyu berkata dalam hatinya, benar sekali, pria ini benar-benar kuat dengan tingkat 8 Ki Refining. Pukulan yang ku keluarkan tadi bisa membuat seorang praktisi tingkat 7 Ki Refining kehilangan kemampuan bertarung, bahkan jika tidak akan sengsara. Tapi pria ini masih bisa untuk tegar. Kemudian si gadis mulai menunjukkan aksinya. Ia pun bergegas menyerang ke arah Ningyu itu dengan sebuah teknik pedang. Dan tidak cuma itu, serangan juga dibalas oleh sosoknya pria. Dia mengatakan kepada Ningyu, beraninya kau melakukan penyerangan ke arah diriku. Sekarang kau akan mati kubunuh. Kedua pedang kini benar-benar akan menuju ke arah tubuh dari Ningyu itu. Ningyu mencoba untuk menghadapinya dengan sebuah teknik kemampuannya, tapi dia pun berhasil untuk menahan itu sehingga ledakan besar terjadi di sana. Dengan kondisi ini, Ningyu pun sadar jika serangan tadi merupakan senjata ajaib yang cukup kuat. Ketika Ningyu mencoba untuk tenang, dia pun lagi dan lagi mendapatkan sebuah serangan yang hangat dari sosoknya pria, sehingga membuat Ningyu pun benar-benar terjebak dan sulit untuk meloloskan diri. Ningyu pun kini hanya bisa bertanya-tanya, senjata ajaib apakah itu? Dan aku saat ini malah terikat olehnya, tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Kemudian si pria pun mendekat ke arah Ningyu sambil berkata, kau, bajingan kecil, bersembunyi begitu dalam, beraninya kau memukuliku. Di sana gadis lantas mengatakan, kakak senior, penjahat ini memang patut untuk dihukum. Kita harus menghabisinya dengan segera. Di sana pria pun lantas mengatakan, membunuhnya akan terlalu mudah bagi dirinya itu. Gadisku, pergilah dan susun formasi. Aku akan menarik keluar ular piton emas itu, dan aku akan memastikan penjahat itu menjadi makanan bagi binatang iblis. Si gadis pun paham jika ide ini sangat bagus adanya. Dan sesaat setelah itu, kondisi dari Ningyu semakin terancam. Dia pun kini hanya berkata, apakah mungkin aku akan mati di sini? Namun aku masih punya untuk ide bertahan dari serangan ular piton itu nanti. Yah, aku akan mencoba menjalankan hal itu. Kemudian kedua kultivator benar-benar berhasil menyegel sosoknya si Ningyu di sana. Si gadis juga tampak merasa senang. Dia menyuruh kakak seniornya untuk bergegas mengeluarkan emas sebagai pancingan dari si ular. Si pria pun bergegas melakukan hal itu, dan tibalah sosok ular iblis yang datang ke sana dengan penuh kekuasaan. Kedua kultivator pun bersembunyi di balik pohon. Mereka benar-benar menantikan bagaimana cara si Ningyu ini dibunuh oleh ular iblis. Yah, Ningyu mulai berhadapan dengan ular iblis itu. Si Ningyu pun berharap jika ular itu secepatnya menghancurkan formasi ini, dan tibalah saatnya si ular bergegas melakukan hal itu, sehingga itu terlepas begitu saja, dan Ningyu berhasil untuk melepaskan dirinya. Dia juga selamat dari serangan ular itu. Dengan kondisi ini pria tampak cemas. Dia mengatakan kepada si gadis, sial, cepat lakukan formasi dan bungkam lagi anak itu. Namun sayangnya, Ningyu pun tidak tinggal diam. Dia kali ini lantas langsung berlari ke arah kedua orang itu, dan ular lantas mengikuti dari belakang. Atas kondisi ini, kedua kultivator tampak merasa aneh. Mereka pun kini malah terjebak dalam permainan mereka sendiri, dan mereka harus berhadapan dengan ular iblis itu. Di sini, si ular iblis lantas langsung menyerang begitu saja, sehingga menghancurkan pohon-pohon yang ada. Keduanya mencoba untuk bertahan dari serangan itu. Si pria bergegas menggunakan kepingan emas untuk bergegas mengalahkan si ular itu. Ketika ular telah terjebak dengan sebuah teknik kepingan emasnya, si gadis lantas melancarkan aksinya dengan formasi pedang. Serangan demi serangan terus mereka keluarkan, dan dengan kondisi ini, keduanya pun tampak merasa sangat senang, karena pada saat yang bersamaan juga, si gadis berhasil mengeluarkan kantong ajaibnya, di mana kantong itu pun lantas langsung menyerap energi dari ular beserta isi-isinya.
Si ular pun kini lantas masuk begitu saja ke dalam kantong ajaib itu. Kini keduanya tampak semakin senang karena mereka sudah berhasil menjalankan rencananya. Si gadis pun hanya bisa berterima kasih kepada si pria karena telah membantunya. Dia berterima kasih sebanyak mungkin. Tak lama kemudian tiba-tiba Ningyu pun langsung menyerang ke arah si gadis sehingga menimbulkan efek yang sangat kacau. Si pria pun kini sangat-sangat merasa tidak menyangka jika si gadis akan terkapar begitu saja. Si pria mulai kesal akan hal itu dan dia akan bertindak untuk membalas ini sesegera mungkin. Si pria pun pada saat ini langsung mencoba menangkap tubuh dari gadis itu sehingga dia berhasil melakukannya. Di sini dia pun tahu jika si gadis telah mendapatkan luka yang sangat fatal, dan dari arah belakang tiba-tiba Ningyu pun kembali melancarkan aksinya. Ningyu pun kini sudah sangat membulatkan tekadnya menghabisi pria ini. Si pria yang tahu akan hal itu kemudian bergegas untuk melepaskan tubuh dari gadis dan bergegas untuk melakukan sebuah perlindungan diri. Dia pun berhasil menahan teknik dari Ningyu itu. Di sini pria pun lantas mengatakan, "Kau bocah sialan yang tak punya dantian, berani mencoba untuk menghajarku sekarang ini." Ya, berbagai pukulan dikeluarkan oleh Ningyu namun itu tidak berefek pada tubuhnya si pria. Kini si pria pun menegaskan, "Hari ini kau pasti akan mati." Serangan formasi pedang mulai diciptakan oleh sosoknya pria itu sehingga membuat si Ningyu mulai kocar-kacir. Pedang-pedang itu pun terus menuju ke arah Ningyu sehingga membuat Ningyu kesulitan untuk melakukan penghindaran. Ningyu pun kini mulai terluka akibat serangan dari pedang-pedang itu. Namun Ningyu tetap tidak ingin menyerah. Dia saat ini terus berpikir gimana caranya supaya tubuh dari si pria bisa untuk dikenai. Ningyu mulai fokus untuk menuju ke arah pria itu sambil dari arah belakang pedang-pedang menuju ke arahnya. Di tengah kondisi ini, si pria malah tampak santai. Dia yakin Ningyu tidak akan bisa untuk menerobos pelindungnya itu. Ningyu terus memaksakan potensinya hingga dia pun tahu jika ini ada sebuah efek. Pada akhirnya Ningyu pun mengumpulkan segenap energinya dan berhasil untuk menghancurkan pelindung itu dan berhasil melukai tubuh dari si pria. Si pria pun kini mendapatkan luka yang cukup signifikan, tapi dari arah belakang pedang-pedang itu juga kini berhasil mengenai tubuh dari Ningyu. Ningyu pun kini juga terkena sebuah serangan yang cukup signifikan. Kemudian si pria pun mengatakan, "Aku tak menyangka Anda dapat menggunakan kekuatan spiritual, padahal Anda tidak punya dantian." Di sana, lagi dan lagi, Ningyu mengatakan, "Anda tidak boleh mengatakan banyak hal. Ketika Anda akan mati, Anda harus fokus untuk tujuan Anda itu." Serangan pun kembali dikeluarkan oleh si Ningyu dan sosok dari pria jelas akan bergegas pergi menggunakan pedang yang ada sambil membawa gadisnya. Dia pun kini bergegas untuk menjauh sambil mengatakan kepada si Ningyu itu, "Tunggu aku menjadi lebih baik. Aku akan menghancurkanmu menjadi 10.000 keping." Namun sayangnya, Ningyu jelas tidak akan membiarkan hal itu. Dengan menggunakan formasi pedang esnya, Ningyu bergegas menyerang ke arah sosoknya pria dan gadis secara bersamaan, sehingga pedang-pedang itu lantas menancap ke tubuh mereka. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kedua pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini ketika si Ningyu sudah berhasil untuk membunuh kedua musuh yang ada, dia pun kini juga sadar jika tubuhnya juga telah terluka. Dia pun kini perlu untuk mencari berbagai harta karun yang terdapat dari dua orang ini. Dia pun berhasil untuk mendapatkannya. Dan saat kemudian dia pun dikejutkan dengan kehadiran sesosok makhluk yang sangat ganas yang ada di sana. Gurita besar itu kini lantas muncul di permukaan, sehingga hal ini membuat Ningyu tampak ketakutan. Dan dengan kemunculan sosok yang sangat besar itu, Ningyu mencoba untuk bertahan. Ningyu pun sadar jika makhluk ini terlalu kuat dan terlalu menakutkan. Dia tak menyangka ada monster di tempat yang semacam ini. Si gurita terus mencoba memburu sosok dari Ningyu itu, dan pada akhirnya Ningyu berhasil untuk ditangkap. Ningyu pun kini benar-benar dalam penjagaan si gurita, dan Ningyu hanya berkata, "Apakah saat ini aku akan dibunuh oleh gurita yang kuat ini?" Ya, si gurita pun akan segera memangsa Ningyu di sana, tapi untungnya kalungnya tiba-tiba bereaksi dan naga kuno
kini lantas membantunya. Naga itu pun berhasil untuk menjadi sebuah pelindungnya Ningyu dan berhasil melukai tubuh dari gurita sehingga membuat gurita pun terjatuh seketika. Ningyu pun kini berhasil untuk lepas begitu saja. Dengan kondisi ini, si gurita pun benar-benar tiada karena sebuah insiden yang terjadi tadi. Dan dengan apa yang terjadi ini, kristal menyala dengan begitu kencangnya sehingga membuat Ningyu berkata, apakah ini adalah hal yang sangat mustahil? Padahal si naga itu tak mungkin dapat untuk berkeliaran di tempat ini. Dia hanya bisa berkembang biak di tempat dewa iblis. Namun kenapa dia pergi ke sini? Jika dia sebenarnya ingin membunuhku, bukankah itu mudah untuk dilakukan? Ningyu yang penasaran kini bergegas masuk ke alam dewa untuk mencari tahu tentang keadaan sosok naga itu. Kini Ningyu pun mulai berhadapan dengan naga sambil mengatakan, kenapa Anda tidak membunuhku? Padahal kau punya kemampuan untuk melakukan itu di dunia nyata. Namun sayangnya naga pun terdiam dan tidak mau menjawab apapun. Si naga malah seakan-akan mengabaikan Ningyu di sana. Ningyu pun kemudian kembali ke dunia nyatanya. Dan di sana dia pun sadar jika dia harus segera meninggalkan tempat ini sekarang juga karena para beast juga semakin berkeliaran. Bagi Ningyu, kalung ini sangat berguna baginya sebab pemberian dari ibunya yang sangat berharga sekali. Dan ketika Ningyu itu pergi, para beast pun kini mulai semakin agresif. Tapi secara tiba-tiba terdapat sebuah beast yang tampak sangat lucu, yaitu beast kura-kura yang kini hadir di tengah-tengah mereka. Dengan kehadiran si kura-kura itu, yang lain pun tampak takutan, dan bahkan si kura-kura ini dianggap sebagai raja, tidak mau ada yang menyenggolnya sama sekali. Para beast kini mengatakan, apa aura aneh di tubuh si kura-kura kecil itu? Sepertinya dia cukup kuat. 3 jam kemudian telah berlalu dan kini Ning Feng pun malah bertemu dengan seseorang. Di sini Ning Feng pun tahu jika ini merupakan Meng Heng, kepala pengawal dari keluarga Su. Mungkin dia kesini untuk balas dendam karena Su Feng telah dihajar sebelumnya. Meng Heng pun kemudian mengatakan kepada Ningyu, akhirnya kita bertemu, aku sudah lama menunggumu. Ya, pertarungan kini akan terjadi. Dan pada saat ini, sebuah pergerakan es mulai ditunjukkan oleh Meng Heng itu. Meng Heng juga mengatakan kepada si Ningyu itu, meski kau sudah mendapatkan buku keterampilan es, kau tidak mungkin bisa mempergunakannya, karena kau tidak punya dantian. Kini serangan kembali dikeluarkan oleh sosoknya Meng Heng tepat ke arah tubuh dari si Ningyu. Namun Ningyu berhasil menghindari itu. Ningyu pun kembali melakukan pemukulan untuk mencegah serangan itu, yang kemudian membuat dirinya sadar udara dingin begitu kuat. Kemudian Meng Heng semakin percaya diri. Dia mengatakan, kekuatanku tak mungkin dapat kau tahan. Esku pasti lebih baik ketimbang kemampuan Su Feng itu. Kini Meng Heng berhasil membentuk sebuah bola sehingga membuat sosok dari Ningyu terjebak di sana. Dengan kondisi ini Ningyu kesulitan untuk bergerak lagi. Hingga pada akhirnya bola es itu benar-benar menghukum si Ningyu seperti sebuah domain. Ningyu pun sulit untuk keluar dari sana karena ini sangat keras sekali. Di sini Meng Heng berkata, tidak peduli seberapa keras kau memukuli itu, kau tidak mungkin akan bisa lolos. Karena ini merupakan penjara es mematikan kepunyaan saya. Anda akan terjebak di sana sampai mati. Kini Meng Heng memusatkan serangannya ke tubuh sosoknya si Ningyu, sehingga Ningyu semakin sulit untuk menahan itu. Ningyu pun terus mencoba untuk meloloskan diri, namun dia tetap saja gagal. Kali ini si Heng Meng benar-benar percaya diri. Dia mengatakan, aku akan membuat kau merasakan penderitaan yang tiada habisnya. Ya, kini sosok dari Heng Meng berhasil untuk membekukan tubuh dari si Ningyu itu. Ningyu pun kini seakan-akan terdiam seketika. Heng Meng kini mulai melangkah untuk maju. Heng Meng menegaskan, akhirnya kau kalah juga. Tetapi ketika dia mendekat seperti itu, tanpa diduga, sosok dari Ningyu hanya berpura-pura lalu kemudian menghajar tubuh dari Heng Meng sehingga memberikan pukulan yang sangat telak sekali. Heng Meng pun kini terluka dengan cukup parahnya dan dia terjatuh seketika.
Dan dengan kejatuhan ini barulah sosok dari Heng Meng sadar jika sebenarnya Ning Yu tidaklah seperti yang dibayangkan dan tiannya masih tetap bisa digunakan. Namun meski demikian, sosok dari si Heng Meng bergegas menggunakan sebuah pelindung esnya agar Ning Yu tidak bisa untuk membunuhnya. Namun sayangnya Ning Yu bergegas menggunakan sebuah senjata yang diambil dari 2 mayat musuh sebelumnya. Dengan menggunakan senjata itu dia berhasil untuk menghabisi sosok dari Heng Meng dengan cara yang cukup kejam. Kini dengan kekalahan si Heng Meng membuat Ning Yu pun berkata, harta karun yang ditemukan dari sepasang pria dan wanita tadi benar-benar dapat untuk digunakan. Heng Meng bahkan langsung terkapar dan aku pun benar-benar berhasil menghabisi Heng Meng ini. Ning Yu pun kemudian mencoba untuk mencari apakah ada harta karun yang terdapat pada Heng Meng. Iya, ketika dia sedang melakukan hal itu, dia pun tampaknya mendapatkan sesuatu. Sementara itu, di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan segerombolan pasukan yang kini malah mencoba untuk menghancurkan sebuah tempat. Ya, para pasukan itu kini tengah menghancurkan kediaman dari si Ning Yu. Di sana, semua barang pun dirusak seketika dan terlihatlah sosok dari ayah Ning Yu yang sudah terbaring lemah. Dengan kondisi yang ada, si pria ini pun bergegas untuk menyuruh para pasukannya membuang dan melempar jauh sosok dari ayah ini agar tidak ada di rumah lagi. Para pasukan pun bergegas melakukan hal itu dan membuang si ayah dengan sangat kejam. Di sini si pria pun mengatakan dalam hatinya, sampah Ning Yu itu berani melukai saudara-saudara kita. Kita akan segera menghabisi ayahnya Ning Yu itu. Pisau mulai diambil dan pisau lantas diarahkan ke tubuh dari sang ayah. Namun seketika saja itu dihentikan oleh seseorang. Pisau itu pun terjatuh dan yang menghentikan itu tak lain dan tidak bukan adalah si Ning Yu. Ning Yu kini mulai melangkah maju ke arah si pria itu. Kini si pria pun mengatakan, apa yang ingin kau lakukan? Saya diperintahkan oleh Tuan. Kau tidak bisa untuk mengambil apa-apa. Namun sayangnya, si Ning Yu tidak peduli akan hal itu dan bergegas membunuh sosok pria dengan sebuah pukulan yang mengenaskan. Si pria pun benar-benar tiada dan para pasukan benar-benar tidak menyangka atas apa yang mereka lihat ini. Kini Ning Yu mulai berkata kepada para pasukan itu, apakah kalian mencoba untuk menghancurkan kediamanku? Semua pasukan pun kini menunduk di hadapan si Ning Yu sambil berkata, selamatkan hidup kami hanya diperintahkan dan tidak dapat untuk berbuat apapun. Di saat Ning Yu akan mengambil tindakan, tanpa diduga tetua ada di sana. Iya, si Master Sekte pun kini mengatakan kepada Ning Yu apa yang kau lakukan saat ini. Dan ketika tetua melihat sosok Ning Yu dibunuh oleh si Ning Yu, membuat dia pun tampak sangat tak menyangka. Kini Ning Yu juga mengatakan kepada tetua, jika kau mencoba untuk menyentuhku, maka aku tak segan-segan akan membalasnya. Tetua pun cukup kesal dan kemudian akan membunuh sosok dari Ning Yu ini dengan serangannya. Serangan mulai dikeluarkan oleh tetua, namun Ning Yu mencoba untuk menahan gempuran itu. Ning Yu pun kini mulai sadar jika kekuatan tua ini cukup membuatnya kesulitan. Si tua kembali melakukan sebuah penyerangan. Kali ini dia menargetkan si Ning Yu dengan sangat seksama, sehingga serangan itu pun benar-benar mencekam ke arah tubuh dari Ning Yu. Namun Ning Yu tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk menahan itu dengan segenap pukulannya. Tapi perlahan dia pun semakin kelelahan dan dia sadar ada perbedaan jauh di antara kekuatan di antara mereka. Kini tetua mengatakan, kau sudah tidak punya jalan keluar lagi. Ketika ini terjadi, Ning Yu mengatakan tunggu dulu. Namun tetua menegaskan, kau mencoba untuk minta maaf. Semua itu sudah terlambat. Ning Yu yang mendengarnya kini mengatakan, bukan permintaan maaf, tapi kau memang tak bisa untuk membunuhku. Sesuai perjanjian dengan Ning Seng, aku harus bertarung dengannya. Jika kau membunuhku, maka itu akan mengganggu kesepakatan yang ada. Di sini tetua pun mulai mengerti akan hal itu, dan Ning Yu benar-benar berhasil membuat tetua berpikir ulang. Tetua menyadari jika Ning Seng akan gagal menghadapi si Ning Yu, maka itu akan membuat Ning Seng kesal. Dan itu juga tidak baik bagi kelangsungan sekte. Si tua pun kini meninggalkan sosok dari Ning Yu sambil mengatakan, biarkan Anda hidup beberapa hari lagi. Ning Yu mendengar itu kemudian mengatakan, jangan khawatir, saya akan hidup lebih lama lagi. Kemudian Ning Yu terus melangkah dan dia pun tiba di sebuah tempat. Dia pun sadar jika ini merupakan pintu masuk ke pasar gelap di luar kota Hansan. Di sana dia berkata dalam hatinya juga, saya membunuh 2 adik laki-laki, Chow Yun dan keluarga Su sebelumnya dari seorang penjaga.
Total, 1 mendapat 2000 yuan, roh inferior, dan 3 harta ajaib. Di sini Ning Feng juga paham jika ketiga harta ajaib itu semuanya dicetak oleh orang lain dan dia tidak bisa mengendalikan sama sekali. Jadi dia datang ke sini untuk segera menjualnya. Ya, dia akan melakukan itu dan bersedia untuk memasuki pasar gelap ini dengan secara maksimal. Kemudian, sosok pria yang ada di sana bergegas mengantarkan Ning Yu ke sebuah tempat untuk masuk ke pasar gelap itu. Di sini dikatakan jika namanya pasar hitam adalah Panlong, dan mereka saat ini akan menjual apapun yang tidak dapat dibeli dan dijual di pasar yang umum. Singkatnya, proses masuk pun kini berhasil untuk dilakukan. Dan kini, Ning Yu pun mulai melangkah menuju pasar gelap itu dengan baik. Dan ketika tiba di sana, Ning Yu pun paham jika di sini terdapat banyak sekali hal-hal menarik yang dijual. Dia pun kemudian pergi ke sebuah toko pavilion. Di sana, dia pun bertemu dengan penjaga toko dan lantas penjaga toko mengatakan, apakah yang harus aku lakukan untuk melayanimu? Ning Yu kemudian menunjukkan barang-barang yang harus dia jual di sini. Dengan menerima hal yang semacam ini, membuat si penjaga toko sangat merasa senang. Apalagi dia melihat piringan emas yang begitu menawanya. Kini sebelum itu, si penjaga toko mengatakan jika dia akan mengkonfirmasi ini terlebih dahulu kepada sosok pemilik dari toko ini yang sebenarnya. Ya, Ning Yu harus menunggu itu terlebih dahulu. Si penjaga toko kemudian menyerahkan itu kepada salah seorang gadis, sehingga gadis itu lantas langsung mengambilnya dan menyuruh kakaknya untuk bergegas melihat ini. Di sini, sang kakak pun tahu jika itu merupakan pedang terbang dari sekte luar, Cao Yun, dan ini adalah sesuatu yang diambil ketika mayatnya telah dibunuh. Dan si kakak pun tahu jika mungkin yang membunuh adalah adik laki-laki yang ingin dia perhatikan. Kini, si gadis pun berkata jika dia cukup tertarik bertemu secara langsung dengan si Ning Yu itu karena Ning Yu punya potensi menjadi jauh lebih kuat. Kemudian si penjaga pun bertemu dengan si Ning Yu kembali sambil mengatakan jika barang-barang ajaib tadi berhasil ditukarkan dengan 1000 batu roh. Ning Yu pun bergegas setuju akan hal itu. Ning Yu juga mendapatkan sebuah kesempatan untuk mencoba 5 produk teratas di restoran mereka. Ya, Ning Yu menerima itu dan bergegas diantarkan oleh pelayan lainnya. Ketika Ning Yu melangkah, ada segerombolan preman yang kini juga tengah membahas sesuatu di sebuah meja. Meski demikian, Ning Yu mengabaikan mereka semua itu. Di sana, Ning Yu pun pergi ke sebuah meja yang kosong dan tak berselang lama kemudian tibalah seorang gadis cantik yang memang sudah mengincar sosok dari Ning Yu itu. Dan dengan adanya gadis cantik di sana, salah seorang preman kini mengatakan jika ini harum sekali dan tampaknya gadis ini menjadi idolanya. Kemudian si gadis pun menuju ke arah mejanya Ning Yu dan langsung bertemu dengan Ning Yu di sana. Namun Ning Yu mengabaikannya. Si wanita terlihat ingin mengenali akan sosok Ning Yu itu, namun Ning Yu tetap fokus akan minumnya. Tak berselang lama kemudian, preman tadi mencoba untuk mendekati gadis cantik yang ada. Dia mengajak gadis cantik itu untuk minum minuman bersama dengan dirinya. Di sana si gadis tampak mulai terdiam, namun pria itu kembali melancarkan strateginya untuk mengajak si gadis merasa hebat bersama dengan dirinya. Para rekan preman pun kini sangat tertawa senang karena mereka yakin jika gadis itu cukup sulit untuk melakukan penolakan. Dan tidak diduga si gadis mengatakan jika dia pun saat ini harus meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Si preman terkejut mendengar hal itu, dan tanpa diduga sosok dari si gadis menunjuk jika Ning Yu merupakan suaminya. Ning Yu pun juga terkejut akan hal itu, dan si preman mulai memberanikan diri menanyakan apakah kau suaminya. Dan sepertinya akan terjadi keributan di tempat ini. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ketiga pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini preman berkata kepada Ning Yu, "Aku, Huang San, paling membenci orang yang berakal sehat. Jika aku mempermainkan wanitamu, aku mungkin tahu jika kau akan balas dendam." Kini Ning Yu berkata, "Apa yang kau inginkan dariku?" Huang San berkata, "Tentu saja,
Aku akan membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan. Teman-teman Wang San berkata, anak ini telah diincar oleh Wang San. Ini sangat buruk. Meski seperti itu, Ning San berkata, aku tak ingin menimbulkan masalah, jadi jangan lakukan ini padaku. Wang San mendengarnya berkata, bagaimana kalau kita bertarung saja? Di sini, Ningyu berkata, aturan black market melarang perkelahian. Apakah kau berani melanggarnya? Wang San berkata, apakah kau ingin aku mengikuti aturan? Kau benar-benar sungguh tidak masuk akal. Teman-teman Wang San berkata, apakah bocah ini pertama kali datang ke black market? Anak muda yang impulsif ini bahkan tidak tahu bagaimana cara dia mati. Saudara Wang San adalah kapten penjaga keamanan di black market. Dia adalah penguasa di sini. Wang San pun bergegas mengumpulkan energinya dan menyerang ke arah si Ningyu. Ningyu berhasil menahan itu dengan santuy-santuйnya. Wang San pun sangat terkejut dengan apa yang ada ini, termasuk teman-temannya. Teman-temannya pun lantas berkata, bagaimana mungkin anak ini baik-baik saja? Ya, kini Wang San sangat geram. Dia kembali mengeluarkan potensinya. Tapi kali ini Ningyu jelas tidak akan berdiam diri. Dengan kecepatan tingginya, Ningyu pun kini lantas berhasil mencekik leher dari Wang San dan berkata, aku sudah cukup sabar mentoleransimu. Wang San pun kini benar-benar dipermalukan di tempat itu. Kini yang lain mulai berkata, orang ini terlihat sangat muda. Aku tak menyangka dia sekuat itu. Setelah itu, Ningyu berkata kepada gadis itu, sudah mencapai tujuanmu. Aku tak pernah menyinggungmu, bukan? Kenapa kau malah mencoba untuk menggangguku? Kini juga Ningyu kesal karena gadis ini seakan-akan telah menjebaknya. Si gadis pun kini berkata, aku rasa kau sebaiknya menyelesaikan masalah yang ada di hadapan matamu dulu, lalu aku. Saat kemudian, ada sosok petinggi yang datang di tempat itu. Ya, kini Wang San mengadu kepada saudaranya jika ada yang telah mengalahkannya. Ningyu mulai menatap tajam, dan kini si pemimpin berkata, wah, apakah kau ingin menyelesaikan sendiri atau kau ingin aku yang melakukannya? Ningyu kemudian berkata, saudaramu lah yang terlebih dahulu menggangguku. Si petinggi yang mendengar hal itu lantas berkata tidak perlu dijelaskan. Di black market ini, tanpa memandang alasan apapun, jika ada yang berani menyentuh saudara Wang, pasti akan membayar harga yang tinggi. Iya, kini Ningyu mulai dikepung di tempat itu. Di tengah kondisi ini, si gadis mulai berkata, sangat dramatis sekali. Padahal saudaramu yang menggodaku terlebih dahulu. Sekarang, kau langsung menyerang tanpa bertanya. Memang benar, kalian adalah kakak adik yang sangat kejam. Kini, si petinggi berkata, kau benar. Di black market ini, aku adalah rajanya. Setelah anak ini ditangani, kami bersaudara akan menikmatimu. Mendengar hal itu, si gadis lantas langsung membuka penutup wajahnya itu. Dan dengan apa yang sedang terjadi ini, membuat si petinggi sadar jika ini adalah nona muda. Wang San mulai berkata, ada apa saudaraku? Kini, si Wang San lantas dihajar oleh kakaknya itu dan disuruh berlutut oleh kakaknya. Kini juga gadis berkata, Bos Wang sudah lama tidak bertemu. Kemampuan sudah meningkat, bahkan berani menggodaku. Ya, petinggi Wang berkata, Nona, aku benar-benar tidak tahu itu Anda. Si Wang San di sana juga telah tak sadarkan diri. Kemudian, si petinggi Wang mengatakan, kalau saya tahu diberi 10 nyali pun saya tidak akan berani menggoda Anda. Si gadis berkata, pergi sendiri menerima 50 pukulan dan diturunkan menjadi anggota regu pengawal. Ya, si petinggi Wang dan adiknya pun sadar dan berlalu pergi begitu saja. Kini si gadis memperkenalkan dirinya di hadapan si Ningyu. Dia bernama Liu Qingzhen. Setelah itu Ningyu yang tahu akan semua ini mulai berkata dalam hatinya, apakah kau sedang merencanakan untuk mengujiku? Di dalam hatinya dia berkata, sejak pemilik Lingyun Pavilion memberitahuku bahwa kedai minuman dapat mengumpulkan informasi hingga sekarang, semua ini adalah jebakan yang dirancang dengan sengaja oleh Qingzhen ini. Ya, Qingzhen membenarkan semua ini dengan mengatakan jika Ningyu merupakan objek perhatian utama mereka.
Kini, Ningyu bingung dengan apa itu, lalu kemudian si gadis mengajaknya untuk berbicara di tempat tertentu. Mereka berdua bergegas untuk pergi ke sebuah ruangan khusus. Setibanya di sana, Liu Qingseng lantas berkata, "Yah, apakah kau ini merupakan orang yang telah membunuh murid sekte Chaoyun?" Ningyu membenarkan hal itu. Kemudian Liu Qingseng mengatakan, "Apakah kau ingin tahu mengapa murid-murid dari sekte Chaoyun datang ke kota Hansan?" "Yah, tahukah kau jika kau yang terpilih?" Ningyu terkejut mendengar hal itu karena sebelumnya Ning Seng lah dari keluarga Ning yang telah terpilih. Kini Liu Qingseng mengatakan, "Tapi apakah kau tahu, kota Hansan seharusnya tidak hanya memilih satu utusan?" Ningyu berkata, "Lebih dari satu. Para terpilih bukanlah sesuatu yang umum. Mereka jarang ditemukan dimanapun. Bahkan dalam beberapa ratus tahun terakhir, kota Hansan tidak pernah menghasilkan seorang pun yang terpilih." Dengan mendengar hal itu membuat Liu Qingseng berkata, "Kau seharusnya pernah mendengar pepatah bahwa orang-orang terpilih tidak terkalahkan di alam yang sama. Dan bisa dikatakan, sekte Chaoyun ada di sini untuk yang terpilih." Ya, kali ini sosok dari si Liu Qingseng menegaskan, di satu sisi, tak hanya sekte Chaoyun, tapi juga 4 sekte besar telah datang. Dan tentu saja, mereka ingin membawa yang terpilih ke dalam sekte mereka sendiri. Namun, di sisi lain, orang-orang dari sekte juga ingin mencari tahu mengapa kota Hansan yang kecil dan terpencil ini bisa menghasilkan seorang terpilih. Ningyu mulai mengerti akan semua ini. Ningyu kemudian bertanya, "Lalu apa hubungannya denganku?" Si Liu Qingseng mengatakan, "Meskipun orang yang dipilih oleh surga sangat kuat, aku sangat tertarik padamu, seperti mencari pilihan kedua." Yah, kini juga sosok dari si gadis sangat peduli terhadap si Ningyu. Tapi Ningyu berkata, "Aku sebenarnya tidak peduli apa yang kau rencanakan, tapi aku seharusnya bukan orang yang kau cari. Hal tentang kau mencoba mengujiku hari ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Jadi, selamat tinggal." Liu Qingseng kemudian mengatakan, "Terkadang orang tak bisa mengendalikan masa depan mereka sendiri. Aku menantikan pertemuan kita berikutnya." Ketika Ling Yu pergi, dia berkata dalam hatinya, dari kata-kata Liu Qingseng, bisa dirasakan bahwa orang yang dipilih oleh surga lebih kuat dari yang aku bayangkan. Kalau tidak mungkin menarik perhatian dari 4 sekte besar. Masih ada 10 hari lagi, dan seni Golden Body harus ditingkatkan ke level kedua secepat mungkin. Tidak lama setelah itu, datanglah petinggi Wang yang kini menghampiri si Ningyu. Ningyu mengatakan, "Kenapa kau menghentikanku? Apakah kau tidak takut Liu Qingseng akan menuntut?" Petinggi Wang berkata, "Kau benar-benar mengira dirimu orang penting. Nona menghukumku tadi hanya karena aku menyinggungnya, tidak ada hubungannya denganmu. Orang kecil sepertimu sama sekali tidak akan menarik perhatian Nona. Kalau aku membunuhmu, Nona juga tidak akan menyalahkan." Ningyu tidak peduli akan hal itu dan pertarungan terjadi di antara mereka. Dengan serangan telak yang diarahkan kepada Ningyu, Ningyu mencoba untuk bertahan. Yah, Ningyu berhasil lolos dari semua itu, dan kini berhasil untuk mengeluarkan ultinya ke sosok petinggi Wang, sehingga petinggi Wang kini lantas langsung terpukul mundur ke belakang. Kini, tanpa diduga, ada sebuah laporan yang terjadi, di mana bos Wang alias petinggi Wang sudah meninggal. Si gadis pun kini hanya berkata, dia mati karena ulahnya sendiri, jadi jangan salahkan orang lain lagi. Sedangkan untuk Wang San masih belum diketahui secara pasti. Sementara itu di Gunung Black Cloud, adanya sebuah peristiwa ditemukannya Zhao Shen yang telah tiada. Dia pun kini sangat geram. Siapa yang membunuh sepupuku, ucap pria itu. Dia juga melihat dan mencoba untuk menerawang siapakah pembunuh ini. Dan dari sebuah teknik yang dilakukan, dia pun akhirnya menyadari jika ini berasal dari keluarga Su. Ya, dia pun akan menghancurkan seluruh keluarga itu begitu saja. Beberapa saat kemudian di aula keluarga Ning, datanglah seorang pria dari sekte Blazing Fire, yaitu Ouyang Ming. Di sana, Ouyang berkata, "Tuan Ning, tidak perlu sungkan, kita semua sudah lama saling mengenal, dan karena Ning Seng terpilih sebagai yang terpilih,
Saya juga datang atas perintah sekte, berharap dia bisa bergabung dengan sekte Blazing Fire kami. Petinggi Ning berkata, jangan khawatir Tuan Ouyang. Pilihan pertama Ning Seng adalah sekte Blazing Fire. Ya, kemudian si Ouyang berkata, kudengar Ning Zan sudah menjadi seorang pemabuk. Kini petinggi berkata, apakah Tuan masih mengingat itu? Ya, Ouyang mengatakan, 13 tahun yang lalu, aku hanya merampas seorang wanita biasa, lalu aku dikalahkan dan dilukai oleh Ning Zan yang ikut campur urusan orang lain. Pamanku terbunuh di tangan Ning Zan saat berusaha untuk membalaskan dendam untukku. Pada saat itu Ning Zan begitu berkuasa. Sekarang, aku beruntung menjadi murid luar sekte Blazing Fire. Penerimaan murid yang kali ini sangat khusus. Kami secara khusus memilih keluarga Ning sebagai yang terpilih. Petinggi Ning berkata, jangan khawatir Tuan Ouyang. Aku pasti akan memberikan hal yang memuaskan. Ya, dia kemudian menyuruh para anggotanya untuk menyeret Ning Zan ke arahnya dan biarkan dia bertemu dengan Tuan Ouyang ini. Singkatnya Ning Zan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tempat pertemuan para petinggi. Di sana Ouyang lantas berkata, hahaha, Ning Zan, aku tak menyangka kau akan mengalami seperti hari ini juga. Yah, di sana dia menghampiri Ning Zan dan berkata, masih ingat aku? Bertahun-tahun aku bermimpi untuk balas dendam. Ning Zan tidak fokus akan hal itu, dia hanya ingin anggur saja. Sehingga hal ini membuat Ouyang kesal dan langsung menghajarnya begitu saja. Ouyang dengan lantangnya mengatakan, bukankah kau begitu kuat sebelumnya? Tetapi kenapa kau sangat lemah saat ini? Sangat menjijikkan sekali. Ouyang meminta pisau kepada petinggi Ning, sehingga petinggi Ning mengabulkan hal itu. Pisau pun kemudian diberikan dan Ouyang akan segera melakukan sesuatu. Ouyang berkata, tenang saja, aku akan menusukmu sebanyak 13.000 kali dan membiarkanmu mati begitu saja. Lihat, berapa kalikah kau bisa menahan ini? Ketika ini akan terjadi, tiba-tiba gebrakan dahsyat terjadi di tempat itu. Ada kedatangan dari seseorang. Yang itu tak lain dan tak bukan adalah Ningyu, anak dari Ning Zan ini. Di tempat itu Ningyu lantas berkata kepada petinggi Ning, kakek tua sialan, dulu ayahku menyerahkan posisi kepala keluarga kepadamu, tapi kau memperlakukannya seperti ini. Sungguh kejam dan tidak bermoral. Petinggi mendengar itu mengatakan, kau lancang. Kau benar-benar menyerang Tuan Ouyang. Kau mau dihukum dengan cara yang gimana? Ouyang di sana lantas sangat kesal dan langsung memberikan sebuah serangan tepat ke arah Ningyu. Ningyu mencoba untuk bertahan dari situasi ini, namun sayangnya dia pun terkena itu. Di sana karena perbedaan ranah, Ouyang mengatakan, orang tua sampah dan anaknya pun sampah. Sebaiknya aku bersihkan kalian semua hari ini. Dan ketika ini terjadi, petinggi Ning mengatakan, tunggu dulu Tuan Ouyang. Sebenarnya putraku sedang pelatihan tertutup untuk menggabungkan kekuatan bintang. Dia berpesan bahwa ketika dia selesai, dia ingin menggunakan anak kecil ini di arena untuk melepaskan niat membunuhnya. Oleh karena itu, mohon biarkan dia hidup untuk saat ini. Ouyang pun mengatakan, oh, begitu rupanya. Baiklah, biarkan Ning Seng membunuh sampah kecil ini, dan sampah tua itu serahkan padaku untuk ditangani. Si petinggi Ning lantas berkata, tentu saja. Kemudian Ouyang mengusir ayah dan anak itu untuk menjauh pergi. Singkatnya tibalah mereka di kediaman mereka. Di sana, Ningyu berkata, para praktisi pada tahap pembangunan pondasi benar-benar membuatku tak punya kemampuan untuk melawan, dan akhirnya harus segera berlatih teknik Golden Body ke tingkat kedua. Ini adalah 5 batu spiritual bermutu tinggi yang aku dapatkan dari menjual senjata di black market. Itu seharusnya cukup bagiku untuk mencapai teknik Golden Body tingkat kedua. Proses mulai dilakukan, dan kini Ningyu cukup sulit untuk menangani ini. Pelatihan tingkat kedua adalah pelatihan tulang. Dia pun merasa sangat kesakitan dengan adanya pelatihan tulang ini. Namun Ningyu terus mencoba untuk bertahan. Dia kemudian berkata dalam hatinya, jika ingin mencapai pencerahan, harus terlebih dahulu menanggung penderitaan, jadi bersabarlah. Dan 5 batu spiritual bermutu sebenarnya tidak cukup. Seni Golden Body tingkat kedua membutuhkan
lebih banyak batu spiritual daripada yang dia harapkan. Namun Ningyu tidak boleh menyerah. Dia pun kini meminta minjam kekuatan dari kalung yang dia punyai, sehingga kini makhluk kuat yang ada di peternakan para dewa dan iblis meminjamkan kemampuan itu. Ningyu perlahan mulai menguasai staminanya dan patihan tulang berhasil untuk disempurnakan. Sebuah kejutan besar dan sebuah tahap kultivasi diluncurkan di sana, sehingga membuat para petinggi mulai menyaksikan itu dan berkata, ada visi yang datang dari langit. Mungkinkah anakku telah membuat terobosan lagi? Yang lain mulai berkata jika itu mungkin Ningseng. Ouyang juga mengira hal yang sama. Dia mengucapkan rasa selamatnya kepada petinggi keluarga Ning ini. Ya, mereka tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan dengan apa yang dilakukan oleh Ningyu ini, membuat banyak para petinggi dari keluarga lain juga tahu akan hal itu. Termasuk kepala keluarga Hu. Dia berkata sudah berakhir. Ningseng sebenarnya dapat menyebabkan fenomena aneh di dunia. Ya, dia ini masih mengira jika Ningseng yang telah membuat terobosan. Kepala keluarga Lin juga berkata, keluarga Ning sialan sebenarnya menghasilkan bakat yang begitu kuat. Tidak cuma dari keluarga itu, Su Ming, kepala keluarga Su, juga kini tampak geram. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Para keempat berakhir sampai di sini.